340, kontradiksi dan pemisahan. Lerden pergi untuk bergabung dengan pasukan pengintaian maju sendiri, dan Han Xiao hanya bisa duduk dan menunggu di dalam pangkalan militer. Namun, dia sudah memenuhi tujuannya untuk subclass, jadi tidak perlu lagi memasuki kota lagi untuk saat ini. Ketika tanggal bencana mendekat, efek gelombang menjadi semakin jelas bagi semua orang di planet ini. Suara buram tiba-tiba akan keluar dari benak orang. Suara itu entah bagaimana terdengar asing dan akrab pada saat bersamaan. Namun, setiap kali seseorang berusaha keras untuk memahami apa yang dikatakan suara itu akan segera menghilang seolah-olah tidak pernah ada di sana. Ketika frekuensi bisikan spiritual mulai menyamai panjang gelombang otak makhluk hidup, itu akan menyebabkan riak emosi melalui pikiran mereka. Para tentara bayaran tidak terkecuali dan semuanya semakin diperburuk karena fenomena ini. Para prajurit Sunil, di sisi lain, memperlakukan ini seperti hari-hari lainnya dan menjalankan bisnis mereka dengan tekad biasa. Itu adalah gangguan mental yang mampu dilakukan batu nubuat. Lebih banyak makhluk cerdas akan memiliki kesempatan lebih baik untuk menekannya dan tidak terlalu terpengaruh olehnya. Namun, setiap kali ombak meledak, intensitas gangguan ini akan meningkat, dan semua orang akan dapat mengalami apa yang binatang buas telah alami setiap hari. Hidup dalam kondisi seperti itu setiap saat berarti bahwa dorongan kecil akan lebih dari cukup untuk mendorong seseorang melewati garis kewarasan. Dengan kata lain, ombak adalah percikan yang akan menyebabkan bencana. Merayu, merayu. Hari itu, sirene yang menusuk telinga terdengar di setiap sudut pangkalan. Semua orang sudah terbiasa dengan apa yang ditandakan suara itu, musuh telah menyerang. Suasana di pangkalan tiba-tiba tegang. Para prajurit Sunil berlari kembali ke posisi masing-masing dalam langkah-langkah seragam, dan tentara bayaran juga dapat dengan cepat menemukan jalan mereka kembali ke kelompok mereka karena pelatihan hari-hari sebelumnya. Berbagai jenis tank dan kendaraan lapis baja semuanya dinyalakan, dan sejumlah menara anti-gravitasi yang melayang-layang melayang di udara. Bersenandung. 9 kapal perang kelas galaktik perlahan lepas landas ke langit, menyebabkan riak pasir dan angin menyebar di sekitar area. Mereka seperti 9 benteng di udara yang menjaga langit di atas Forest City, masing-masing menghadap ke arah yang berbeda. Han Xiao tiba-tiba menundukkan kepalanya ketika dia menyadari bahwa beberapa batu kecil mulai melompat-lompat di tanah. Awalnya, tanah hanya sedikit terguncang, tetapi intensitasnya semakin kuat dan kuat sampai, akhirnya, bunyi langkah kaki besar bergema di seluruh pangkalan. Seseorang bisa mendengar raungan mengerikan dan jeritan binatang buas dari setiap bagian hutan di sekitarnya. Pohon-pohon dibelah oleh gerombolan binatang seolah-olah ular raksasa merayap ke arah mereka, dan mereka akan melakukan kontak dengan perbatasan dataran di sekitar kota. Sesuatu tentang biaya keluar. Banyak sekali orang yang begitu gugup sehingga mereka tidak bisa menelan ketakutan, keringat mereka terus-menerus menetes ke dahi mereka. Mengaum. Raungan binatang buas itu seperti guntur, dan pohon-pohon roboh dipetak-petak untuk mengungkapkan gerombolan binatang buas sejauh mata memandang. Binatang-binatang buas saling menginjak-injak satu sama lain dan menyerang seolah-olah mereka sudah gila. Seolah-olah gelombang kegelapan membanjiri mereka, dengan cepat mengisi penglihatan mereka. Hanya pemandangan ini saja yang menakutkan hati banyak dari mereka yang hadir. Tembak, teriak seorang petugas dengan putus asa. Ledakan. Pada saat berikutnya, instalasi artileri yang tak terhitung jumlahnya di sekitar lingkaran pertahanan semuanya melepaskan tembakan sekaligus, menyebabkan ledakan yang menghancurkan telinga di seluruh. Bencana telah tiba. Forest City memiliki total 5 tembok pertahanan utama. Yang pertama terdiri dari sejumlah besar tambang dan menara otomatis. Menurut rencana pertempuran, bagian ini akan berkoordinasi dengan api pendukung dari belakang untuk membubarkan gerombolan monster. Yang kedua terdiri dari banyak benteng, parit, jebakan, dan dinding listrik. Semua untuk memperlambat pergerakan binatang, memungkinkan menara anti-gravitasi, baterai utama, serta kapal perang untuk memberikan kerusakan signifikan pada gerombolan binatang. Yang ketiga adalah garis pertahanan besi. Skuadron demi skuadron kendaraan lapis baja dan tim pertahanan berjajar di bagian ini. Ketika binatang buas memasuki bagian pertahanan ini, pertempuran akan memasuki tahap seperempatnya, dan tim pertahanan akan melepaskan kemarahan senjata logam mereka pada binatang buas di sini. Ini juga tempat Neville ditempatkan. 2 bagian terakhir penuh dengan formasi artileri. Tujuannya adalah untuk memberikan tembakan pendukung bagi pasukan garis depan. Pasukan respon cepat dan bala bantuan lainnya juga ditempatkan di bagian terakhir kedua. Selama periode yang lebih tenang di bencana, personel dari bagian terakhir akan melakukan perbaikan dan pekerjaan pertolongan pertama bagi pasukan. Black Star Mercenary Group ditempatkan di bagian terakhir kedua. Mereka ditugaskan ke divisi lapis baja berat jarak jauh, dengan nama kode G7. 3 tank tempur utama kelas benteng berfungsi sebagai senjata inti dari formasi. Tank-tank ini dapat menempelkan diri ke tanah dan berubah menjadi menara raksasa tunggal. Mereka juga dilengkapi dengan 18 artileri berat bergerak dan sejumlah pasukan darat yang bergerak dengan tank-tank.
Sebagai seorang mekanik, tugas Han Xiao adalah mengendalikan salah satu artileri berat itu. Dia hanya punya satu misi, tembak kanon. Kebanyakan orang dengan kelas mekanik ditugaskan untuk peran yang sama di pangkalan. Dengan afinitas khusus dan kemampuan yang terkait dengan mesin, mereka dapat meningkatkan hasil kerusakan dari senjata-senjata ini. Han Xiao tidak terkecuali. Dengan peristiwa tingkat krisis seperti bencana, pada dasarnya tidak mungkin bagi individu untuk mempengaruhi pertempuran sendiri, dengan hanya beberapa pengecualian. Ledakan. Tangkang artileri melengkung di atas beberapa perimeter dan menutupi langit sebelum menabrak binatang yang jauh, menyebabkan kabut merah mekar di seluruh gerombolan. Daging dan tulang binatang itu hancur berantakan, menyebabkan pemandangan yang mengerikan. Gelombang hitam berhenti sejenak. Namun, binatang buas di belakang sama sekali tidak takut dan menyerbu tubuh saudara-saudara mereka yang rusak, memaksa mereka melewati badai peluru artileri dan ledakan. Bau mesiu dan kental bercampur menjadi satu dan melayang ke formasi militer dengan embusan angin panas karena banyaknya ledakan. Ledakan, ledakan, ledakan. Han Xiao bisa merasakan hentakan luar biasa setiap kali dia melepaskan tembakan dengan meriam artileri. Dia menembakkan tembakan demi tembakan ketika dia melihat peluru menggambar busur yang menyala sebelum mendarat di tengah-tengah binatang ribuan meter jauhnya, mekar seperti bunga oranye di tengah gelombang hitam. Dia mulai merasakan sensasi menembakkan artileri besar ini dengan bebas. Baris demi baris notifikasi terus muncul di antar muka, memberitahu Han Xiao tentang semua poin pengalaman yang didapatnya dari pertempuran. Meskipun menggunakan persenjataan Sunil yang dipinjam secara otomatis akan menyebabkan beberapa pengalaman berkurang, Han Xiao melakukan ini terutama untuk menghitung berapa banyak pengalaman yang bisa didapat para pemain dari pertempuran ini. Selain itu, bisa berpartisipasi dalam pertempuran skala ini membuat para pemain bersemangat tanpa akhir. Itu membuat mereka merasa seperti bagian dari momen bersejarah, dan mereka berkontribusi sebaik mungkin. Gelombang hitam berhenti pendek di perimeter pertama. Selimut menutupi api dari belakang menutupi setiap inci tanah tempat binatang buas itu berada, dan mereka hampir tidak bisa maju tanpa meninggalkan sungai darah mereka sendiri. Seorang tentara bayaran pemula, yang menembakkan artileri yang ditugaskan di sebelah Han Xiao, berkata dengan santai, jadi, bencana bukan masalah besar. Binatang buas itu bahkan tidak bisa masuk. Petik 2. Han Xiao meliriknya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Greenhorn ini kemungkinan besar tidak memperhatikan ketika Sunils memberitahu mereka tentang gerombolan binatang buas. Ini hanya gelombang pertama dan hanya terdiri dari binatang berukuran lebih kecil. Yang terbesar saat ini bahkan tidak lebih tinggi dari 10 meter. Berdasarkan informasi bahwa mereka telah diberikan, binatang buas ini hanya makanan pembuka. Mimpi buruk itu masih akan datang. Pengeboman artileri berlangsung 4 jam penuh sebelum melambat. Pasukan pendukung dengan cepat bergegas melalui medan perang untuk memasok pasukan tempur. Ut penyembur api juga dikirim untuk membakar semua darah dan menanduknya di dataran untuk mencegah penyebaran penyakit. Para prajurit juga digantikan oleh shift baru. Setiap posisi memiliki siklus shift yang ditentukan sebelumnya. Mustahil bagi prajurit manapun untuk bertahan melalui pertempuran intensitas tinggi seperti ini tanpa istirahat. Saat Han Xiao juga berjalan menjauh dari platform artileri untuk beristirahat, suara mesin terdengar di atas kepalanya. Satu skuadron pesawat pengintai telah berangkat. Pasukan pengintai dan tempur yang maju telah lama pergi ke hutan lebat. Bahaya yang mereka hadapi beberapa kali lebih tinggi daripada pasukan pertahanan di sekitar kota, dan operasi mereka akan dilakukan di bawah ancaman kematian yang konstan. Mereka semua sendirian seperti kapal kecil yang mengambang di lautan saat tsunami. Tidak lama kemudian, pengintaian ke depan mengirim kembali informasi. Gelombang binatang buas berikutnya adalah tentang kedatangan. Pergeseran baru tentara bersiap-siap di posisi mereka dalam menunggu musuh. Adegan sebelumnya diputar sendiri. Namun, gelombang hitam mampu beringsut lebih dekat ke garis luar kali ini. Saat itu, pesawat tempur lepas landas dan menyelimuti dataran dengan ledakan dari peluru kendali mereka. Api dan ledakan sekali lagi menelan gerombolan itu. Para pejuang Sunil kecil dan gesit. Baling-baling di sayap pesawat tempur memiliki desain yang mirip dengan baling-baling bantuan penerbangan AMP-HIPTRE. Sekilas Han Xiao bisa mengatakan bahwa para pejuang ini sangat cocok untuk pertempuran udara yang serba cepat. Musuh-musuh masih jauh, dan meskipun ombak tampak seperti mereka mencapai jauh ke cakrawala, pasukan di sekitarnya tampaknya tidak takut. Jarak antara mereka dan binatang buas bersama dengan benteng baja di sekitar mereka memberi mereka rasa aman palsu. Para prajurit Sunil, di sisi lain, memiliki wajah yang penuh kekhawatiran dan keraguan. Pada saat ini, beberapa titik gelap muncul di atas cakrawala. Binatang-binatang terbang dengan cepat mendekat. Ada binatang buas yang lebih kecil yang bahkan tidak 1 meter panjangnya juga binatang berukuran sedang yang memiliki lebar sayap beberapa meter di antaranya. Mereka tampak galak dan tidak seperti apapun yang pernah dilihat tentara bayaran. Beberapa binatang tampak seperti kecoa raksasa. Informasi yang mereka berikan kepada kami menyatakan bahwa binatang terbang tidak akan muncul sampai 3 hari setelah bencana. Sepertinya mereka datang lebih awal. Saat pikiran ini melintas di benak Han Xiao,
Komandan G7 meneriakkan perintah baru. Beralihlah ke shell anti peluru dan sesuaikan tujuan kamu. Api ke langit. Petik 2. Skuadron artileri mengikuti perintah dan meniup langit di kejauhan, menyebabkan tubuh berdarah turun. Pesawat-pesawat tempur terbang ke ketinggian yang lebih tinggi untuk mengguncang binatang udara dan meluncurkan rudal yang menarik busur oranye di udara. Pesawat tempur dilengkapi dengan penghalang energi sederhana. Gelombang pertama binatang udara hanya mampu menggunakan cakar dan gigi mereka yang tajam dan tidak dapat melakukan banyak hal selain membuat suara melengking saat mereka menggaruk penghalang. Pesawat-pesawat tempur berlari masuk dan keluar dari kawanan binatang buas, tampak seperti ksatria abad pertengahan yang dibebankan melalui unit infanteri. Pertempuran ini sudah pada skala pertempuran permukaan besar-besaran. Waktu seolah berlalu dengan cepat di tengah semua pertempuran sengit. Pada awalnya, tentara bayaran bertarung dengan santai. Namun, setelah 3 hari yang singkat, karena jumlah dan ukurannya meningkat, mereka tidak bisa tertawa lagi. Pertempuran yang terus-menerus mulai menghilangkan kelelahan dari semua orang. Han Xiao melakukan yang terbaik untuk memenuhi tanggung jawabnya sendiri dan memainkan peran sebagai perlengkapan di mesin perang raksasa. Pada hari keempat, musuh yang bisa mengancam keselamatan garis dalam muncul. Permukaan tanah bergoyang-goyang seperti gelombang, ketika sekelompok binatang buas yang bisa menggali dan bermanuver di bawah tanah menabrak dinding baja yang diperkuat dari bagian ketiga dan pecah dari tanah. Ini adalah pertama kalinya pasukan belakang melihat binatang-binatang itu dari jarak yang begitu dekat. Penampilan makhluk buangan darat menandai dimulainya pertempuran jarak dekat. Para supers yang telah menunggu di belakang perimeter ketiga akhirnya bisa menggunakan kekuatan mereka. Dinding baja dan mesin pada perimeter ketiga akhirnya melepaskan amarah mereka. Binatang buas merangkak keluar dari tanah dan memamerkan taring mereka, mengamuk menuju garis pertahanan. Dong, dong. Suara tembakan dari senjata tentara Sunil terdengar seperti meriam, dengan lebih dari 1 meter api keluar dari moncong mereka. Itu seperti tangan besar yang tak terlihat telah mengirim binatang buas terbang, jatuh ke tanah dan mendapatkan fokus ditembakkan, berteriak kesakitan. Karapas dan daging mereka menjadi lumpur, berhamburan melintasi tanah, meninggalkan bekas berlendir di tanah kering. Pegang posisi kamu. Nada suara Neville keras dan dingin, memerintahkan tim pertahanan B-12 di bawah komandonya dari komunikator dalam baju besi kelas Enko-nya. Dia memiliki 30 prajurit di bawah komandonya, dan baku tembak mereka telah menghentikan binatang buas di daerah ini untuk masuk. Selama celah di antara tembakan, Neville melihat sekeliling. Gelombang makhluk buangan ini tidak menyebabkan banyak masalah, beberapa armor telah rusak, tetapi tidak ada yang mati atau terluka. Ledakan. 2 binatang buas hitam tiba-tiba berlari keluar dari tanah dekat B-12 Defense Team. Mulut mereka yang besar tiba-tiba menggigit Neville dan seorang prajurit lain. Sebelum anggota tim pertahanan yang lain dapat membalikkan senapan mereka, Neville sudah bereaksi. Dia melemparkan senjata api, mengulurkan tangan logam dalam sekejap mata, dan secara akurat meraih rahang binatang buas yang terbuka, tidak membiarkan taringnya menembus helmnya. Dalam sekejap, aliran gas keluar dari lengan mekanik. Semua persendian menjadi terkunci, menghentikan kekuatan gigitan binatang itu. Detik berikutnya, gergaji berputar keluar dari pergelangan tangannya, memotong setengah dari mulut besar binatang itu. Neville bertahan dari serangan binatang buas itu karena rasa sakit, memposisikan dirinya, dan mengatasi binatang buas itu, melemparkannya ke tanah. Dia kemudian melangkah ke tenggorokannya dengan kaki logam besar, seperti jarum, menekan binatang yang berjuang itu. Dari pergelangan tangannya, dia dengan cepat mengeluarkan 2 pistol elektromagnetik dan menembak melalui tengkorak binatang itu. Darah mengalir ke seluruh bajunya, dan sebagian dari layar taktis terhalang oleh lendir. Rangkaian aksi ini cepat dan halus, tidak menunjukkan tanda-tanda kebesaran dari mengenakan baju besi yang berat. Prajurit lain yang diserang tidak sekuat itu, helmnya bengkok dan cacat, hampir rata, dan darah memercik ke tanah dari celah helm saat dia jatuh ke tanah. Ini adalah kematian pertama. Dia telah menembakkan banyak tembakan ke perut binatang buas sebelum mati, memenuhi tugasnya sampai saat-saat terakhir hidupnya. Dia bahkan mengkhawatirkan Neville, ingin membantu kapten sebelum dia jatuh. Moncongnya sudah berbalik ke arah kaptennya, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk menarik pelatuknya lagi. Armor kelas Enlisted Sunil meningkatkan kemampuan tempur seorang prajurit normal, cukup bagi para prajurit untuk menyamai hewan buas yang kuat. Enfield kelas armor milik Neville bahkan memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Bahkan jika pemakainya bukan super, dengan kinerja baju besi dan pengalamannya sebagai veteran, ia tidak akan kalah dari kebanyakan tentara bayaran super. Neville mengambil senapan mesin, menembak, dan membunuh binatang ini dengan rekan-rekannya. Dia melihat sekilas mayat bawahannya, dan tanpa mengubah suaranya, dia berteriak, "Tinggalkan dia, jangan hancurkan formasi." Setelah lebih dari 10 tahun menjadi tentara, dia sudah kehilangan hitungan berapa kali dia mengenakan baju besi ini.
Dalam karir dinas militernya yang panjang, ia telah mengambil bagian dalam bencana Dark Star, mengalami migrasi planet, dan membawa tim pengintai untuk melakukan eksplorasi tahap awal planet Sunil. Dengan tiap bencana yang dia lalui, ada kawan-kawan yang mati, jumlah veteran menjadi semakin sedikit, dan teman-teman lamanya menghilang satu demi satu. Tim Neville telah diisi ulang beberapa kali. Bawahannya saat ini adalah semua anggota baru yang hanya berada di ketentaraan selama beberapa tahun. Dia selalu memimpin tim untuk melakukan misi berbahaya, sehingga kerusakan yang diderita selalu berat, termasuk banyak teman yang telah dikenalnya selama bertahun-tahun. Penyesalan. Kata ini tidak ada dalam kosakata. Neville tidak peduli dengan kematian bawahannya. Untuk melindungi seluruh ras, pengorbanan tidak bisa dihindari, ini selalu merupakan keyakinannya. Di mata orang lain, tidak ada keraguan bahwa Neville adalah seorang komandan berdarah dingin. Setelah mengalahkan gelombang binatang buas ini, tim pengintai mengirimkan kembali pesan yang mengatakan bahwa akan ada jarak antara serangan. Neville segera meminta perbaikan. Sebuah truk peralatan melaju di samping kamp, sekelompok petugas pemeliharaan dengan segala jenis perangkat dan pelat logam mulai memperbaiki baju besi tim pertahanan. Neville dikelilingi oleh sekelompok petugas pemeliharaan dengan peralatan las listrik, dan pada saat ini, dia melihat Han Xiao berjalan mendekat. Karena Lerden, Neville memiliki kesan tentang Han Xiao. Dia berkata dengan suara rendah, "Mercenari, kembalilah ke posisimu." "Aku ingin meminta perubahan misi," kata Han Xiao. "Tidak ada misi yang lebih aman daripada yang kamu lakukan sekarang," nada suara Neville sangat keras. Dia telah melihat banyak tentara bayaran yang meminta untuk mengubah misi di tempat karena mereka takut dengan bencana dan tidak ingin tinggal di garis depan yang berbahaya. The Sunils tidak akan memaksa tentara bayaran untuk mengambil bagian dalam pertempuran berbahaya, mereka hanya akan mengurangi sejumlah poin kredibilitas dan penghargaan tertentu. Tentu saja, Neville biasanya akan menyingkirkan mereka sesegera mungkin. Dia merasa bahwa bahkan mengucapkan sepatah kata pun kepada mereka adalah pemborosan energi, jadi dia lebih suka menggunakan waktu itu untuk menutup matanya, beristirahat, dan memulihkan energi. Namun, pekerjaan teraman yang bisa diminta oleh tentara bayaran ini adalah apa yang sedang dilakukan Han Xiao saat ini. Neville tidak tahu apa masalah bintang hitam ini. Apakah dia terlalu takut mati dan menginginkan pekerjaan yang lebih aman? Tidak, dia adalah teman Lerden, dia tidak terlihat seperti orang seperti itu. Neville menekan ketidaksabarannya dan bertanya, "Apa permintaanmu?" "Tim aku ingin bergabung dengan tim kepanduan." Begitu dia mengatakan itu, tentara dan tentara bayaran yang beristirahat memandang dengan terkejut. Neville mengira dia salah dengar. Ini adalah misi yang paling berbahaya, yang bisa dihindari tentara bayaran dengan cara apapun. Ini adalah pertama kalinya seseorang meminta untuk mengambil misi kepanduan. Neville adalah seorang pria dengan sedikit kata-kata, tetapi meskipun begitu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Mengapa?" "Anggota aku memiliki beberapa kemampuan khusus, mereka paling cocok untuk melakukan misi berbahaya," Han Xiao menggertak. "Juga, Lerden adalah temanku. Meski begitu, aku masih harus dibayar, itu prinsip aku." Petik 2. Petik 2. Aku akan memintanya ke atas. Nada bicara Neville tidak sedingin itu lagi, dan para prajurit di sekitarnya menunjukkan rasa hormat mereka. Tidak peduli alasan apa yang mereka miliki, tentara bayaran ini bersedia untuk menempatkan diri mereka dalam bahaya bagi ras Sunil meskipun menjadi orang asing, dan tindakan ini lebih dari cukup bagi rakyat Sunil untuk menghargai mereka. Para tentara bayaran mengobrol di antara mereka sendiri, mereka ingin tahu tentang tim Han Xiao. Kelompok mercenari apa mereka? Pikirkan itu disebut Black Star. Belum pernah dengar, mungkin baru. Mereka memang pekerja keras, tapi mengapa? Tidak ada gunanya jika mereka mati juga. Petik 2. Tidak lama kemudian, sebuah misi baru muncul di antarmuka, Scouting the Wild. Hadiahnya adalah 8.000 enas, dan karena itu adalah misi yang diberikan kepada seluruh kelompok tentara bayaran, para pemain lain juga memicunya. Melihat misi di antarmuka memuaskan Han Xiao. Karena tidak memiliki poin kredibilitas yang cukup di Mercenary Hall of Jubilee Hub, mereka tidak dapat melakukan misi lain. Namun, mereka bisa bernegosiasi begitu berada di planet Sunil. Meskipun jenis persewaan pribadi ini tidak akan menambah poin kredibilitas, ia tidak kekurangan hadiah dan dapat membuatnya terkenal. Menjelajahi alam liar memang berbahaya, jadi Han Xiao tidak berencana untuk pergi sendiri. Sebaliknya, ia membuat para pemain melaksanakannya. Mereka tidak akan mati, jadi mereka paling cocok untuk bertindak sebagai pengintai, dan dia masih bisa mendapatkan hadiah saat para pemain melakukan misi. Para pemain terkejut, meskipun aman untuk tinggal di kamp, itu juga membosankan. Sekarang setelah mereka termotivasi oleh hadiah itu, mereka berharap untuk melaksanakannya, para pemain tidak peduli tentang bahaya mengintai liar sama sekali. Satu permintaan lagi, aku berharap untuk bergabung dengan tim perbaikan Battlefield secara pribadi, kata Han Xiao. Aku seorang mekanik, cukup ahli. Perbaikan Battlefield, Neville mengerutkan kening. Aku merasa bahwa pekerjaan ini lebih cocok untuk aku.
Perbaikan dianggap sebagai bagian dari logistik, semua ditanggung oleh orang-orang dari ras mereka sendiri. Membiarkan tentara bayaran melakukannya adalah pemborosan sumber daya, dan itu setara dengan membuang uang mereka. Namun, Neville tidak langsung menolak. Grup Black Star Mercenary baru saja melamar misi yang paling berbahaya, dan permintaan pemimpin mereka tidak melewati batas. Han Xiao mengambil enliste kelas armor dan mulai memperbaiki di tempat. Dengan menggunakan segala macam alat satu demi satu, percikan listrik memercik. Sebelum yang lain bahkan bisa bereaksi, baju besi ini diperbaiki sekitar 90%. Affinity mesinnya sangat tinggi, dan dia mendapat dorongan dari insinyur mesin sehingga kecepatan perbaikannya cepat. Jika peralatan kamu hanya diperbaiki saat istirahat, itu akan sangat berbahaya jika rusak parah. Namun, aku cukup kuat untuk melindungi diri aku di medan perang dan dapat melakukan perbaikan medan perang, memberikan kalian keselamatan. Petik 2. Neville bertanya kepada atasannya dan menerima tanggapan langsung. Oke, sudah dikabulkan. Perbaikan battlefield mengharuskan seseorang untuk berada di garis depan medan perang. Han Xiao secara aktif menyerahkan posisi amannya dan mengambil risiko yang tidak perlu diambilnya. Orang-orang Sunil sangat tersentuh, rohnya adalah model kehormatan dan mulia. Ada terlalu sedikit orang seperti ini yang tersisa. Melihat ini, Maple Moon teringat akan tujuan Han Xiao memasuki galaksi dan berpikir, setiap karakter utama memiliki kepribadian masing-masing. Kebenaran tampaknya mengalir melalui nadinya, apakah ini kepribadian pahlawan? Setelah misi berubah, para pemain semua ditarik untuk menghadiri pelajaran karena mengintai alam liar. Mereka harus keluar sebelum serangan berikutnya tiba, dan mereka berpisah sementara. Han Xiao tidak perlu mengoperasikan meriam lagi, langsung menuju ke tim perbaikan battlefield untuk melaporkan. Tentu, ini semua adalah bagian dari rencananya. Kelas Kanik dapat merekayasa balik cetak biru mesin dari memperbaiki dan memodifikasi, hanya saja itu membutuhkan banyak poin pengalaman. Han Xiao tidak kekurangan pengalaman, selama dia punya cukup kesempatan untuk melakukan perbaikan, dia bisa mengetahui cetak biru itu. Dia paling tertarik pada Enliste Class dan NCO Class Armors, dan kinerja jenis unit armor tunggal yang diproduksi massal ini cukup tinggi, sangat cocok untuk dijual kepada para pemain dalam jumlah besar. Tidak hanya dia bisa mendapatkan uang dari itu, dia juga bisa meningkatkan kekuatan rata-rata kelompok tentara bayarannya. Selama 2 hari berikutnya, tim pertahanan melalui pertempuran kontak terus-menerus. Peralatan mereka sering rusak, jadi Han Xiao berlari mengelilingi lingkaran pertahanan dan melakukan pekerjaannya memperbaiki medan perang. Kemajuan reverse engineering-nya secara bertahap meningkat ketika dia melakukan kontak dengan semakin banyak baju besi. Meskipun motifnya tidak murni, perbaikannya di medan perang tepat waktu memang menyelamatkan nyawa banyak prajurit penjaga, itu sangat jelas dan efektif. Bahkan Neville, yang tidak terlalu peduli dengan cedera dan kematian bawahannya, menemukan Han Xiao sangat membantu. Pada larut malam, di hutan 200 mil jauhnya dari Forest City, sebuah tim pengintai liar sedang dalam pelarian. Mereka tampak panik dan terus melihat ke belakang, seperti sesuatu yang mengerikan mengejar di belakang mereka. Suara daun saling bergesekan datang dari hutan di belakang. Sepertinya suara terus semakin dekat, dan kegelapan pekat hitam terus-menerus mengganggu mereka. Tim ini terdiri dari 3 orang, semuanya Sunil Supers. Kapten, Fu Mai, berkata sambil menggigil, jangan berhenti apapun. Night Mode ada tepat di belakang. Petik 2. Menurut binatang buas berbeda yang muncul di waktu yang berbeda, bencana dibagi menjadi beberapa tahap. Munculnya Night Motes adalah tanda bencana memasuki pertengahan panggung. Ini adalah binatang buas yang aktif di malam hari, dan ketika mereka muncul dalam satu paket, itu berarti dimulainya pertempuran malam yang berbahaya. Gelombang psikis membuat semua binatang di planet ini mengamuk, dan Forest City hanyalah satu bagian darinya. Ada banyak binatang buas yang saling membunuh di daerah yang berbeda, tidak ada tempat yang aman. Salah satu alasan yang menyebabkan gelombang binatang buas adalah bahwa binatang buas yang lebih lemah secara naluriah merasakan tekanan dari binatang buas di bagian atas rantai makanan, sehingga mereka secara aktif meninggalkan wilayah binatang buas yang kuat dalam kelompok dan diarahkan ke Forest City. Sebagai binatang buas dibunuh dalam skala besar, itu menarik binatang buas yang lebih kuat. Tujuan mengintai alam liar adalah untuk menemukan spesies binatang penyerang dan memperingatkan Forest City. Ini adalah tugas yang sangat berbahaya karena bertemu dengan kawanan binatang buas di alam liar berarti kematian yang hampir pasti. Tim pengintai liar ini sudah mengirim pesan kembali, dan sekarang, mereka berlari untuk hidup mereka. Merasakan dingin dan gelap yang hanya beberapa inci jauhnya, mereka bertiga merasa ngeri. Fu Mai menggertakkan giginya, hatinya dipenuhi penyesalan. Ternyata seperti ini lagi, ini bukan pertama kalinya. Dia telah mengalami 3 bencana, dan ketiga kalinya, dia dipilih untuk tim kepanduan liar. Dia telah berkeliaran di dekat gerbang kematian berkali-kali, dan bekas luka di tubuhnya kadang-kadang masih sakit. Ketika dia berlari, dia tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa dia baru saja selesai dengan kehidupan seperti itu.
Kembali ketika bencana pertama kali datang, Supers kembali dari galaksi bersedia untuk melindungi ras, dan Fu Mei juga melakukannya. Namun, sekarang, dia hanya merasa muak dengan perlawanan, mendidih darah cepat atau lambat akan mendingin. Dia terus memberi tetapi tidak pernah menerima imbalan apapun. Setelah bertahun-tahun, kesabaran Fu Mei telah lama usang. Dia memang mencintai rumahnya, tetapi itu tidak berarti bahwa rasnya dapat menggunakannya bagaimanapun mereka ingin dan melihatnya sebagai alat. Alasan mereka untuk melanjutkan lomba telah lama menjadi alasan yang melelahkan di telinga Fu Mei. Itu terlalu tidak adil. Kesabaran Fu Mei telah mencapai batasnya. Dia harus menyerahkan ganjarannya sebagai tentara bayaran ke balapan, dan ia harus memberikan hidupnya di saat-saat bahaya. Apa yang memberi rasnya hak untuk meminta begitu banyak darinya? Hanya karena itu adalah rasnya sendiri, bisakah dia tidak meminta imbalan apapun? Apa yang memberi mereka hak untuk membuat seseorang yang kuat seperti dia mengambil begitu banyak tanggung jawab? Karir tentara bayaran Fu Mei di galaksi telah memperluas pengetahuannya, dan dia merasa semakin tidak mau menyerahkan hidupnya untuk rasnya. Hidup itu berharga, dia hanya punya satu. Banyak pejuang memiliki keyakinan yang kuat, tetapi ada juga banyak pejuang yang memiliki pemikiran yang sama dengannya. Setelah memberi begitu banyak pada lomba, ia merasa telah memberi cukup. Jika aku bisa tetap hidup kali ini, aku tidak akan pernah kembali atau repot tentang bencana ini lagi. Pikir Fu Mei sambil mengepalkan giginya. Tiba-tiba, sebuah ekor melesat keluar dari hutan seperti cambuk, menjerat pengintai. Ujung ekornya adalah sengatan tulang yang tajam. Itu tertusuk ke perut pramuka. Pengintai itu menggeram, dan api pugilis muncul di sekujur tubuhnya. Dia mencabik-cabik ekornya, dan cairan hitam memercik di wajahnya. Serangan balik menyebabkan orang ini ketinggalan sejenak, dan saat itu memutuskan hidupnya. Swoosh! Tusinan ekor melesat keluar dari kegelapan dan menyatukan petinju ini, menyeretnya ke hutan dalam sekejap. Fu Mei segera berbalik dan melihat api pugilis yang lebih kuat menyala di hutan, menunjukkan kekuatan pugilis kelas C-nya. Namun, nyala api ini hanya berlangsung selama setengah detik sebelum meledak dan hancur, seperti tubuh orang itu. Fu Mei merasakan kehangatan di wajahnya. Setelah menyentuhnya, dia mengkonfirmasi bahwa itu adalah darah hangat rekannya. Dalam waktu kurang dari 1 detik, seorang pugilis kelas C telah tercabik-cabik. Geraman menakutkan Nightmoth bergema di hutan, tidak hanya dari belakang, tetapi dari depan juga, mengelilingi 2 pengintai yang tersisa. Ribuan bayangan seperti cambuk yang goyah muncul di hutan yang gelap, semua ekor Nightmoths. Tuk-tuk-tuk. Ledakan tahan lama dari meriam menerangi langit malam. Gelombang binatang buas ini berlangsung selama 5 jam. Pertempuran telah mencapai tahap panas, dan lingkaran pertahanan ketiga dipenuhi dengan bangkai binatang buas. Tim pertahanan besi telah berjuang terlalu lama dan harus mengubah shift, baju besi semua orang lebih atau kurang rusak. Saat itu malam, dan Han Xiao membawa sekotak besar alat perbaikan dan bergerak di belakang lingkaran pertahanan yang lelah, memperbaiki baju besi tim pertahanan satu demi satu. Waktu sangat terbatas, dan misinya krusial, mereka harus kembali ke pertempuran tepat setelah perbaikan selesai. Ada juga tim perbaikan medan perang lainnya, tetapi keterampilan Han Xiao adalah yang terbaik. Namanya sudah menyebar ke semua orang di tim pertahanan, dan setiap tim berharap untuk bertemu Han Xiao selama perbaikan mereka. Hanya dengan begitu keamanan mereka akan memberikan jaminan terbaik. Mengelas pelat baja, memperbaiki sirkuit, mengatur ulang sistem, perbaikan Han Xiao mengalir seperti air. Tim perbaikan Battlefield memberinya komunikator internal untuk membuatnya memberinya misi lebih mudah. Sama seperti dia selesai dengan perbaikan satu tim, perintah baru datang dari headset. Tim pertahanan B-12 meminta perbaikan darurat dalam pertempuran. B-12 adalah tim Neville, jadi Han Xiao bergegas ke lokasi. Tim Neville tidak mengubah shift to rest, mereka masih berjuang, dan memperbaiki selama pertempuran memiliki risiko tertinggi. Seorang tentara melihat Han Xiao dan berkata dengan tergesa-gesa, "Cepat, ke sini." Han Xiao bergegas untuk menemukan Neville terbaring di lantai. Tanda cakar binatang telah menembus baju zirah di antara dada dan perutnya, mengeluarkan percikan listrik. Pipa-pipa yang rusak terlihat, dan perangkat energi telah mati. Neville tidak bisa bangun dari tanah, jadi sekelompok tentara menjaga sekelilingnya. F***, kalian semua anggota baru, pergi dari sini. Kamu tidak diizinkan meninggalkan posisi kamu. Neville berteriak dengan marah, tetapi para prajurit tidak mendengarkan, bertekad untuk melindunginya. Karena mereka mengontrak formasi mereka, sebuah celah muncul di kam ini, dan gelombang kecil binatang buas menerobos. Situasi seperti itu mengharuskan tim reaksi cepat siaga untuk membuat cadangan. Cadangan sudah dalam perjalanan, jadi itu bukan masalah besar, itu adalah proses normal. Namun, di mata Neville, ini adalah kelalaian mutlak dari tugas, jadi dia berjuang untuk berdiri dalam kemarahan. Jangan bergerak. Han Xiao menekan Neville, mengeluarkan material dan peralatan, dan memulai pekerjaannya. Neville merasa bahwa tangan Han Xiao seperti gunung yang menekan tubuhnya, dia tidak bisa bergerak tidak peduli bagaimana dia berjuang.
Pada akhirnya, dia hanya bisa mengepalkan giginya dan menyerah. Cepat. Diam, kata Han Xiao tanpa ekspresi. Garis bawah garis bawah garis bawah. Sunil, Defensive NCO Class Armor Kemajuan Derivasi, 27%. Garis bawah garis bawah garis bawah. Dia sebagian besar memperbaiki Enliste Class Armor selama beberapa hari di tim, dan dia sudah menghabiskan jutaan pengalaman untuk mendapatkan cetak biru. Namun, ada sangat sedikit peluang untuk memperbaiki armor kelas NCO. Dengan demikian, ia hanya 27%. Dia juga menduga bahwa armor kelas NCO diperlukan modifikasi mesin berat sebagai prasyarat, sehingga kemajuan mungkin macet. Selain baju besi, dia juga cukup beruntung untuk memperbaiki beberapa kendaraan dan baterai, dan dia mendapatkan cetak biru Hovering Turret. Meskipun Neville sedang terburu-buru untuk kembali ke medan perang, dia hanya bisa menunggu perbaikan, dan meskipun dia bergegas Han Xiao, kecepatan Han Xiao membuatnya merasa lega. Tidak butuh waktu lama sebelum dia bisa kembali dalam pertempuran. Saat ia sedang memperbaiki, Han Xiao menatap armada ruang angkasa di atas Forest City. Mengapa pesawat ruang angkasa kamu masih belum bergabung dengan pertempuran? Itu adalah penghalang kota dari langit, dan juga memiliki senjata terkuat. Tidak perlu menggunakannya untuk melawan binatang kecil ini, jawab Neville. Han Xiao tiba-tiba mengubah nada bicaranya. Aku mendengar desas-desus tentang kartu truf yang kalian sebut baju besi kelas komandan, yang jauh lebih kuat daripada baju besi kelas NCO. Kenapa kalian tidak menggunakannya? Petik 2. Armor kelas komandan telah lama hilang, kembali ketika kita pertama kali diserang di planet rumah kita, kata Neville sambil menghela nafas. Kami kehilangan teknologi untuk membuat baju besi. Sekarang, kami hanya memiliki 4 set baju besi kelas komandan yang sangat rusak di gudang kami, dan semuanya rusak hingga 70%. Jadi, kami tidak bisa merekayasa balik teknologinya. Meskipun ada yang bisa mengenakan armor kelas komandan, hanya Supers yang bisa memaksimalkan potensi penuhnya. Ketika planet rumah kita diserang, kita mengirim semua baju besi kelas komandan yang kita miliki, dan mereka menghancurkan satu persatu, sementara para prajurit yang mengenakan baju besi mengorbankan hidup mereka. Tanpa mereka, para penyintas hanya akan setengah dari ukuran kita saat ini. Pada akhirnya, kami hanya mengambil 4 set baju besi kelas komandan yang rusak. Keempat set itu adalah kunci untuk kelangsungan hidup kita, dan kita menjaga mereka dalam pemeliharaan. Petik 2. Armor kelas komandan berada pada level yang berbeda dibandingkan dengan armor kelas Enliste dan armor kelas NCO. Dua yang terakhir adalah peralatan standar, tetapi armor kelas komandan adalah peralatan tingkat tertinggi dan pada tingkat yang sama dengan peralatan elit dan peralatan supers. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu set armor kelas komandan dapat digunakan untuk menghasilkan beberapa ratus set armor kelas Enliste. Hilangnya teknologi armor kelas komandan berarti bahwa kejatuhan peradaban ini tidak bisa dihindari. Jika mereka masih memiliki teknologi untuk armor kelas komandan, maka mereka bisa menggunakan peralatan itu untuk melawan binatang buas yang berbahaya, dan ancaman bencana akan berkurang. Ledakan. Tanah bergetar hebat, dan kedua prajurit lapis baja itu terbentur ke samping. Neville melihat sesuatu di belakang Han Xiao dan berteriak, bergerak. Seekor bis krustaca bawah tanah yang seukuran banteng menjatuhkan para prajurit ke udara dan langsung menyerang Han Xiao. Ada banyak bis bawah tanah, dan jenis ini cenderung menyerang sasaran. Status pertahanan mereka tinggi dengan baju besi gelap mereka yang sekeras baja. Itu bisa memblokir peluru senapan mesin, jadi itu adalah makhluk yang sangat sulit untuk ditangani. Han Xiao berbalik dan mengeluarkan bola emas dari sakunya. Bola meluas ke Wrath of Gareth, dan tanpa penundaan, dia mengaktifkan Flaming Wheel di atas beberapa keterampilan kerusakan kritis sambil memicu kerusakan sejati pada saat yang sama. Sinar cahaya yang terang melesat di udara dan langsung menembus baju besi binatang itu. Hanya bekas luka bakar yang tersisa di tubuh binatang itu. Pasukan pertahanan perlu menggunakan lebih dari 10 detik untuk menjatuhkan binatang itu, tetapi Han Xiao melakukannya dalam satu serangan. Dengan momentumnya, mayat itu perlahan-lahan meluncur di sebelah kaki Han Xiao sambil membocorkan cairan yang lengket. Jangan kaget sekali, aku lebih kuat dari kalian semua. Han Xiao menarik senjatanya dan melanjutkan perbaikannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Petik 2. Aku lupa, mulut Neville terbuka lebar. Dia berpikir bahwa Han Xiao hanyalah seorang pekerja logistik tanpa kekuatan tempur, dan dia hanya ingat bahwa Han Xiao adalah seorang super. Dalam beberapa menit, Han Xiao meletakkan alat-alatnya dan berkata, sudah diperbaiki. Armornya bekerja lagi. Neville berdiri, memeriksa 2 kali bahwa baju zirah itu sudah diperbaiki, dan berlari langsung kembali ke medan perang, meneriaki pasukannya karena meninggalkan pos mereka. Meskipun mereka dimarahi, para prajurit tidak mengeluh. Mereka sebenarnya senang bahwa mereka bisa menyelamatkan nyawa bos mereka. Neville berhenti memarahi para prajurit dan fokus pada pertempuran. Dia terus berteriak dan memerintahkan pasukannya.
Sama seperti Han Xiao siap untuk pindah ke titik perbaikan berikutnya, alarm yang tajam berbunyi dari pangkalan. Han Xiao menghentikan langkahnya dan melihat sekeliling. Peringatan tingkat 2, bencana itu sekarang berada di tahap tengah. Suasana dingin yang misterius menyebar, dan sekelompok bayangan hitam terbang keluar dari hutan. Mereka tertutup kabut hitam dan terbang melintasi lapangan beberapa meter di atas tanah. Mereka dengan mudah menghindari ladang ranjau dan menghindari sebagian besar serangan jarak jauh dengan gerakan lincah mereka. Cahaya terang segera menunjukkan penampilan makhluk-makhluk ini. Mereka memiliki daging abu-abu gelap tanpa rambut. Tingginya setidaknya 3 atau 4 meter dan tidak memiliki fitur wajah. Mereka memiliki 2 antena di kepala mereka untuk merasakan lingkungan. 4 cakar panjang memanjang dari tubuh mereka, dan mereka memiliki kaki binatang yang kuat dan sepasang sayap kelelawar gelap. Selain itu, ada 3 ekor seperti cambuk yang dipenuhi paku. Ngengat malam, Han Xiao mengenali binatang ini dari pengarahan awal. Munculnya binatang-binatang ini berarti bahwa bencana telah bergerak melewati tahap pertama dan mencapai tahap tengah. Dengan tahap pertama yang begitu mengancam, dan tahap selanjutnya setidaknya selusin kali lebih berbahaya, kematian dan kerusakan jelas akan meningkat. Perintah retret dikirim melalui earphone. Semua staf pemeliharaan, kembali ke garis pertahanan kelima dan masuk ke pangkalan. Han Xiao secara alami mengikuti perintah dan kembali ke pangkalan logam. Pintu dan jendela terkunci rapat, dan tidak ada jalan keluar yang dapat ditemukan. Itu adalah langkah-langkah keamanan yang diperlukan, jadi staf hanya bisa menonton pertempuran di luar melalui jendela. Pak! Tiba-tiba, garis pertahanan semuanya menyalakan lampu sorot yang kuat dan mengarahkannya ke langit. Malam yang gelap menjadi seterang siang hari. Night Motors yang mendekat memekik ketika cahaya menyinari mereka, dan mereka kehilangan arah ketika saling bertabrakan, berguling-guling di tanah seolah-olah mereka mabuk. Kemudian, sejumlah Night Motors mendarat di ladang ranjau dan meledak berkeping-keping. Antena Night Mode sensitif terhadap cahaya, sehingga hanya bisa bergerak dalam gelap. Matahari telah menyiapkan rencana khusus untuk beberapa jenis binatang buas. Setelah mencapai tahap tengah bencana, misi itu tidak sesederhana hanya menembakkan peluru. Sekarang, pasukan harus menggunakan taktik khusus untuk menghadapi binatang buas tertentu. Taktik telah diperoleh dari semua pertumpahan darah dari bencana sebelumnya, dan mereka pasti akan mengurangi kerusakan. Pada akhirnya, ada juga banyak musuh yang sulit ditangani. Bak beracun adalah contohnya. Hal-hal itu adalah tanda dari tahap akhir. Setiap Night Mode berada pada level yang sama dengan Super D-Class. Mereka sangat gesit, dan ekor mereka dapat dengan mudah menembus baju besi. Karena itu, banyak menara dihancurkan, dan pasukan pertahanan serta tentara bayaran berada dalam kesulitan. Jumlah kematian terus meningkat. Pertempuran sengit berlangsung hingga fajar. Sisa malam mengat akhirnya mundur, dan pertempuran mencapai tahap damai sementara. Setidaknya beberapa ribu tentara tewas dalam satu malam. Itu adalah pertempuran paling mematikan sejauh ini. Tak terhitung mayat telah dimasukkan ke dalam tas mayat dan dikirim ke garis belakang. Banyak anggota keluarga prajurit tinggal di kota. Pengorbanan mereka yang dimuliakan tidak hanya karena kesombongan mereka tetapi juga untuk keluarga mereka. Mayat mereka semua akan diidentifikasi oleh keluarga, dan malam itu dipenuhi dengan ratapan yang menyakitkan bergema dari kota. Para prajurit yang masih sehat dan hidup malam sebelumnya berubah menjadi mayat dalam beberapa jam. Moral pangkalan itu menghantam dasar batu. Para prajurit kelelahan setelah semalam. Mereka bahkan tidak bisa melepas baju zirah mereka jika terjadi serangan darurat, jadi mereka berhamburan dan duduk di tanah, menatap ke langit tanpa memikirkan apapun. Mendengar teriakan keluarga, para prajurit menyadari bahwa mereka bisa menjadi salah satu dari mayat-mayat itu dalam beberapa hari mendatang. Dalam suasana seperti itu, tentara bayaran hanya bisa tetap diam dan menyiapkan peralatan mereka. Adegan ini mengingatkan Han Xiao pada planet Aquamarine. Kemanapun seseorang bepergian di alam semesta, penderitaan yang dibawa perang adalah sama. Tiba-tiba, ada beberapa gerakan di samping. Sekelompok besar pengintai telah kembali ke markas. Mereka dihormati oleh Sunils, banyak prajurit menatap mereka, dan beberapa memberi hormat karena rasa hormat. Para pengintai memiliki jadwal logis. Akan selalu ada pasukan untuk menggantikan tim agar mereka kembali dan beristirahat. Para pemain adalah pasukan yang telah dikirim untuk menggantikan tim ini. Han Xiao teringat percakapan dengan Lerden. Lerden telah menyebutkan bahwa ada 2 tentara kuat yang telah mencapai kelas B. Mereka bekerja sebagai tentara bayaran di galaksi, dan setiap tahun, mereka akan mendapat banyak uang. Mereka adalah berhala dari seluruh peradaban. Pemimpin pengintai yang kembali adalah salah satu dari mereka, Vernas. Semua pejabat tinggi dari militer muncul dan menyambut pasukan yang kembali. Vernas melambaikan tangannya dan berkata, kami telah kehilangan banyak saudara. Kami membawa kembali sebanyak mungkin mayat. Petik 2. Kerumunan menyebar dan meletakkan sekitar 20 tas mayat di tanah. Mereka semua Sunil Supers. Fumei juga salah satunya. Han Xiao melihat sekeliling dan tidak melihat mayat Lerden. Dia melihat ke kerumunan dan melihat bahwa Lerden masih berdiri di tim.
Meskipun dia kehilangan satu kaki dan dua tangan lagi, setidaknya dia masih hidup. Mereka semua adalah pahlawan, kata para pejabat militer. Kami akan mengerjakan sisanya. Kuharap begitu, jawab Vernas. Desunil Super semua memandangi mayat-mayat pada teman-teman mereka dan menunjukkan ekspresi sedih. Suasana kembali menurun. Han Xiao terus mengamati ekspresi Supers, dan dia menemukan bahwa satu kelompok, termasuk Lerden, hanya menunjukkan ekspresi putus asa dan berduka atas kehilangan itu. Adapun kelompok lain, selain kesedihan, mereka juga menunjukkan kemarahan dan kemarahan. Tim yang kembali berpisah untuk beristirahat, sementara Lerden melompat dengan satu kaki, berencana untuk menemukan dokter untuk memperbaikinya. Han Xiao bersiul, memberi tanda agar Lerden pergi. Itu kamu? Tidak percaya kamu masih hidup, Lerden melompat di depan Han Xiao. Seharusnya aku yang mengatakan itu. Han Xiao melihat anggota tubuhnya yang patah. Bertemu dengan sedikit bahaya, hampir mati, kata Lerden seolah itu bukan apa-apa. Meskipun dia tidak terlalu dekat dengan Han Xiao, dia merasa sedikit lebih lega ketika melihat seseorang yang dia anggap teman masih hidup. Han Xiao mengangkat kotak peralatan di tangannya dan berkata, sepertinya kamu membutuhkan mekanik yang sangat terampil. Apakah kali ini gratis? Lerden mengangkat alis. Han Xiao berpikir dan berkata, dapatkan aku minum, di bar yang sama seperti terakhir kali. Saat ini adalah masa istirahat bencana, ada waktu untuk istirahat. Para komandan telah mengizinkan Han Xiao ke kota melihat bahwa Black Star Mercenary Group telah secara aktif melakukan tugas kepanduan. Lerden memiliki lengan implan cadangan, jadi Han Xiao memperbaiki dan menghubungkannya dengan sangat cepat. Awalnya, hanya lengan kanan Lerden yang masih terbuat dari daging, tetapi sekarang sudah patah, diikat, dan dibiarkan sendiri. Ekspresinya tenang, dia tidak peduli kehilangan satu-satunya bagian dari daging yang dia tinggalkan. Keduanya memasuki kota dan datang ke bar Herlus seperti yang diminta Han Xiao. Ada cukup banyak pelanggan pada hari itu, semuanya adalah warga sipil dari sekitarnya. Para prajurit mandi dengan darah dan pertempuran di luar kota, dan sebagian besar warga sipil bersembunyi di rumah mereka atau di daerah evakuasi darurat resmi. Ada juga beberapa yang memilih untuk menggunakan alkohol untuk menghilangkan teror mereka. 90% dari toko-toko di seluruh kota ditutup selama bencana, tetapi bar Herlus dibuka seperti biasa, jadi tempat itu sedikit bising. Berjalan ke meja konter, Han Xiao berkata, 2 gelas minuman khas kamu. Lerden segera mengangkat tangannya dan memotong. Hanya 1 gelas. Mabuk, Herlus mengangkat kepalanya, dan setelah melihat wajah Han Xiao, ekspresinya berubah. Kamu lagi. Dia ingat Han Xiao, seorang lelaki aneh yang datang untuk menemukan buku catatan kakak laki-lakinya entah dari mana yang tampaknya juga tahu rahasianya. Apa yang kamu inginkan lagi? Han Xiao tersenyum dan berkata, di sini untuk minum. Herlus menatap Han Xiao selama beberapa waktu lalu dengan enggan mengeluarkan sebotol alkohol. Han Xiao tidak berbicara dengannya lagi, hanya minum dan mengobrol dengan Lerden dengan santai. Herlus melihat ini dan menyimpan keraguannya. Dia berbalik untuk melayani pelanggan lain sambil menguping pembicaraan antara Han Xiao dan Lerden. Han Xiao menatap lengan Lerden yang patah dan berkata, apakah kamu tidak merasakan sakit? Lerden menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika aku menjalani operasi implan, aku mengatakan kepada dokter untuk memotong saraf aku, sehingga cedera tidak akan mempengaruhi kemampuan tempur aku. Kamu seorang esper, jadi implan akan melemahkan kekuatanmu. Kenapa kamu melakukannya? Tidak apa-apa menjadi lebih lemah, kata Lerden dengan tenang. Aku bisa hidup lebih lama dengan ini, orang mati tidak ada gunanya. Untuk memilih implan untuk hidup lebih lama, dan untuk secara aktif menjalankan misi yang paling berbahaya, cintamu untuk rasmu benar-benar kuat. Mata Han Xiao berbinar. Tidak ada yang terlahir sebagai pahlawan, makan malam Sunil tampaknya tidak mementingkan diri sendiri. Kalian pasti punya alasan, bagaimana kalau menceritakannya padaku? Aku sangat ingin tahu. Petik 2. Lerden diam beberapa saat. Ekspresinya menjadi nostalgia, dan sorot matanya mulai berubah sedikit. Sepertinya dia tidak bisa tetap tenang ketika memikirkan masa lalu. Dia berkata perlahan, sama seperti Sunil lainnya, aku pernah memiliki keluarga yang lengkap. Ayah aku keras, ibu aku baik dan hangat, dan aku punya 2 adik perempuan. Ketika Darkstar menyerang, aku masih kecil. Bahkan sekarang, aku masih ingat meriam laser turun dari langit, setebal air terjun, mengubah bangunan terbesar di pusat kota menjadi abu dalam sekejap. Kami bergabung dengan kerumunan evakuasi, dan militer melindungi kami. Mereka tahu dengan jelas bahwa tinggal di belakang berarti kematian, tetapi mereka tetap memprioritaskan menjaga dan mengirim kami pergi. Sayangnya, orang tua aku tidak bisa naik pesawat ruang angkasa penyelamatan Godora. Mereka mati di tengah jalan, seberkas laser mengubah orang tua aku menjadi abu. Aku hanyalah seorang anak yang putus asa, dan satu-satunya hal yang aku tahu adalah bagaimana menangis.
Aku mengikuti para pengungsi lainnya dengan kaku. Setiap hari, tentara memberi sedikit makanan bagi para pengungsi. Aku sangat kelaparan sehingga aku tidak bisa mengendalikan diri sama sekali. Setelah aku mengambil makanan, aku menyembunyikan lebih dari setengah dari porsi, hanya memberikan sedikit kepada saudara perempuan aku. Aku hanya ingin hidup pada saat itu, aku tidak tahu bagaimana memikirkan hal lain. Kemudian, dua adik perempuan aku mati kelaparan. Petik 2. Dia lalu kata dengan suara yang sangat rendah, aku masih dapat dengan jelas mengingat ekspresi mereka, telapak tangan kurus mereka meraih pakaianku ketika mereka menatap langsung ke mataku, seolah-olah mereka mengatakan betapa laparnya mereka, tetapi mereka tidak punya energi untuk berbicara. Kedua pasang mata yang dipenuhi keputusasaan itu menembus hatiku. Otak aku kosong, dan beberapa detik terasa seperti berabad-abad. Ketika lengan mereka terlepas tanpa kekuatan, barulah aku berani mengambil napas dalam-dalam. Aku benar-benar ketakutan. Aku tidak percaya apa yang telah aku lakukan. Jika aku berbagi makanan dengan saudara-saudara perempuan aku, bahkan jika aku akan lebih lapar, setidaknya kita semua bisa hidup, tetapi aku tidak tahu apa-apa saat itu, aku hanya berpikir tentang mengisi makanan. Aku merasa bahwa jika aku makan lebih sedikit, aku akan kelaparan sampai mati pada hari berikutnya. Aku mengikuti kerumunan naik kapal penyelamat dengan mati rasa, tidak tahu harus kemana. Ada banyak anak seperti aku yang kehilangan keluarga saat itu, mereka semua diberikan kepada para veteran yang cacat untuk dibesarkan. Sekelompok anak-anak dan aku diberikan kepada seorang veteran juga. Sejak saat itu, kami tinggal bersamanya. Dia membesarkan kami dan mengajari kami cara bertarung. Dia adalah pria yang kasar, tidak sabar, tetapi pria yang baik dan seorang prajurit yang baik. Banyak dari kita supers adalah anak yatim yang dibesarkan oleh ras saat itu. Seiring berjalannya waktu, aku secara bertahap menganggap veteran itu sebagai ayah angkat aku, tetapi aku selalu memiliki dendam di hati. Aku merasa masa lalu aku terlalu gelap, aku merasa aku adalah orang jahat. Jika aku memberitahu ayah angkat aku, apakah dia akan mengusir aku? Suatu hari, atas dorongan hati, aku memberitahu dia tentang kematian adik perempuan aku, dan dia memarahi aku dengan serius. Tetapi bukan karena keegoisan aku. Dia memarahi aku bahwa jika aku tega memikirkan masa lalu, aku harus menghabiskan waktu itu untuk berlatih. Dia mengatakan bahwa perlombaan berada di ambang kehancuran, dan tidak ada waktu untuk ditahan oleh masa lalu. Bahkan jika aku adalah penjahat karena dosa yang tak terhitung jumlahnya, selama aku memegang pistol untuk melindungi ras kita, maka aku hanya memiliki satu identitas, seorang prajurit. Tidak ada yang peduli dengan masa laluku, hanya yang bisa aku lakukan. Petik 2. Han Xiao menyentuh dagunya dan bertanya, apa yang terjadi pada veteran tua itu? Pertama kali bencana datang, meskipun prajurit yang cacat bisa dilindungi, dia secara aktif meminta untuk pergi ke medan perang, di mana dia meninggal. Setelah itu, aku mendengar bahwa dia adalah anggota tim yang melindungi kelompok pengungsi aku bahkan pernah menerima makanan darinya. Larden menggelengkan kepalanya. Aku berutang segalanya untuk balapan, oleh karena itu, aku berkontribusi semua yang aku bisa. Petik 2. Jadi, kontribusimu adalah untuk membalas budi. Han Xiao berbalik dan menatap Herlus, yang membungkuk, menguping. Pria itu tanpa ekspresi, dan dia berbalik dan berjalan pergi dengan tidak sabar seolah-olah dia sama sekali tidak tertarik dengan percakapan semacam ini. Tidak semuanya, itu juga untuk kelanjutan balapan aku. Setelah menceritakan kisah nostalgia, kesedihan karena kehilangan teman-teman sebelumnya hilang sedikit. Larden juga ingin tahu lebih banyak tentang Han Xiao, jadi dia mengganti topik pembicaraan. Jangan bicara tentang aku, mari bicarakan tentang kamu. Kamu. Kali ini, Han Xiao tiba-tiba berdiri dan memotongnya. Maafkan aku punya masalah pribadi untuk diselesaikan. Aku perlu pergi sebentar. Petik 2. Larden terdiam. Bukankah seharusnya teman berbagi cerita seperti itu? Kenapa dia melarikan diri setelah mendengarkan pengalaman aku saja? Aku merasa telah dimanfaatkan. Han Xiao berjalan ke samping, menemukan Herlus, dan berkata, aku ingin berbicara dengan kamu secara pribadi. Herlus tiba-tiba menjadi berhati-hati. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Han Xiao langsung kali ini. Aku tahu banyak hal tentangmu, seperti kekuatanmu, apa yang kakakmu tinggalkan untukmu, dan hal-hal lainnya. Mungkin kamu akan tertarik untuk mendengar tentang masa depan Sunil. Petik 2. Masa depan. Kata ini membuat Herlus sangat terkejut, dan dia menjadi semakin tidak yakin dengan tujuan Han Xiao. Kamu siapa? Aku seorang peramal, atau kamu bisa memanggilku seorang nabi. Han Xiao tersenyum aneh. Alasan dia melakukan kontak dengan Herlus beberapa kali adalah karena dia tahu identitas tersembunyi Herlus, dia adalah karakter utama Sunils. Meramalkan, wajah Herlus dipenuhi dengan keraguan. Seorang asing tiba-tiba muncul entah dari mana untuk menemukannya dan berkata bahwa ia dapat meramalkan masa depan. Dia belum pernah mengalami hal seperti ini. Apa-apaan ini? Reaksi pertama Herlus adalah tidak mempercayainya. Karena kamu bisa melihat masa depan, apa kamu tahu apa yang akan aku makan besok pagi?
Tidak apa-apa jika kamu tidak percaya identitas aku, kamu hanya perlu mendengarkan. Waktu akan membuktikan jika apa yang aku katakan itu benar. Petik 2. Han Xiao mengabaikan ejekan Herlus dan memulai penampilannya. Dia bermaksud bertindak misterius dan berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, kontradiksi telah muncul. Tidak lama sekarang, wali ras kamu akan berpisah, dan impian revitalisasi planet Sunil akan selamanya hancur. Bencana akan menghabiskan semua sumber daya dan harapan kamu, satu-satunya jalan yang tersisa adalah mencari bantuan dan menjadi anak perusahaan dari peradaban maju. Orang-orang kamu akan menyebar untuk hidup di kota-kota yang berbeda, secara bertahap kehilangan kemandirian kamu, mengandalkan yang kuat, kemudian memperlambat kehilangan warisan dan semangat kamu. Masa lalu kamu akan menjadi kata-kata kamu, dicatat dalam buku-buku sejarah peradaban tinggi lainnya. Anak-anak kamu hanya akan mengetahui sejarah ras kamu melalui kata-kata. Rasmu akan menjadi ras yang layu di alam semesta luas. Petik 2. Dia menggunakan kata-kata yang tidak jelas dengan sengaja. Ramalan harus memberi orang perasaan kabur dan tidak jelas, dan ketika itu benar-benar terjadi, orang akan merasa tercerahkan dan menyesal ketika mereka berpikir kembali ke ramalan itu. Han Xiao, tentu saja, tahu masa depan ras Sunil, balapan ini tidak berakhir secara fisik, tetapi mereka berakhir dalam bentuk lain. Semangat, warisan, kepercayaan, sejarah, ini adalah hal-hal yang dimiliki suatu spesies selama proses evolusi. Melalui pemikiran dalam berbagai proses dan menghasilkan jawaban yang termasuk dalam ras ini, hal-hal yang tidak tersentuh inilah yang menjadikan sebuah ras sebagai peradaban. Sama seperti pangkalan bangunan, mereka adalah sesuatu yang dibagikan oleh setiap orang dalam suatu perlombaan, pilar yang menyatukan perlombaan. Ada banyak ras dan spesies binatang buas, tetapi tidak ada yang pernah menyebut mereka peradaban. Planet Sunil adalah peradaban perlindungan, Supers adalah wali mereka, dan ras menghargai kontribusi mereka tetapi tidak memiliki sumber daya tambahan untuk menghargai mereka. Perlombaan hanya bisa pulih dengan mengandalkan Supers. Kontribusi abadi inilah yang memicu kontradiksi. Dalam kehidupan sebelumnya, sekelompok Supers tidak tahan lagi. Mereka merasa telah melakukan lebih dari cukup, sehingga mereka memilih untuk menyerahkan rumah mereka dan mencari kebebasan, meninggalkan ras, yang mereka anggap sebagai beban, mengambil galaksi sebagai rumah baru mereka. Matahari terluka parah. Awalnya, kerusakan setelah setiap bencana masih dapat diterima, dan kekuatan balapan secara keseluruhan perlahan pulih. Semua orang telah menantikan hari ketika semua kepahitan itu akan hilang dan mereka bisa merasakan manisnya. Namun, ketika penjaga lomba berpisah, situasi mereka menurun sangat cepat, kerusakan yang diderita melalui bencana mulai tumbuh lebih besar dari akumulasi sumber daya ras, dan waktu menjadi semakin sulit. Matahari tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk bermigrasi. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan melakukannya, mereka hanya bisa mencari bantuan. Banyak kekuatan jahat ada di alam semesta, dan peradaban perlindungan adalah mangsa favorit mereka. Jika mereka meninggalkan perlindungan Godora, bahaya yang lebih buruk akan datang, seperti kelompok pemulung besar, pedagang budak, dan banyak lainnya. Contohnya tidak terlalu jarang, pedagang budak dengan dukungan kuat memusnahkan seluruh ras kecuali satu, kemudian menaikkan harga karena alasan bahwa satu orang menjadi yang terakhir dari spesies yang punah. Ada juga organisasi jahat yang memusnahkan ras untuk memenuhi semacam ritual atau hanya untuk kepuasan. Regulasi menjaga keseimbangan alam semesta, tetapi tidak bisa menyingkirkan semua kejahatan. Pada akhirnya, Sunil menerima bantuan militer Godora dan bermigrasi sekali lagi. Godora membagi Sunils dan mengirim pasukan untuk perlindungan jangka panjang. Ketika Godora membuat lebih banyak keputusan dan seiring berjalannya waktu, Sunil berasimilasi, mengakhiri Sunil peradaban. 3 peradaban universal membuat undang-undang yang melarang invasi peradaban yang lebih rendah, tetapi perang tidak pernah berakhir. Semesta yang meriah, riuh, dan teratur hanyalah permukaan, dan tersembunyi di dalamnya adalah banyak peradaban ambisius yang menunggu atau sudah bertindak. Lagi pula, setiap peradaban bermimpi menjadi penguasa. Karena tidak diizinkan untuk menyerang peradaban yang lebih rendah melalui perang, mereka berasimilasi dengan mereka. Bahkan peradaban yang sah tidak sepenuhnya orang baik, dan bahkan Godora, yang memegang kepercayaan darah murni, juga membudidayakan ras pelayan. Apakah sebuah peradaban makmur atau jatuh adalah pada populasi? Jika orang-orang ingin peradaban mereka berlanjut, yang lain hanya akan mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan dari mereka. Setiap hari, ada ras atau peradaban yang sekarat di beberapa sudut jagat raya, perbedaan apa lagi yang akan dibuat? Paling-paling, sejarah ras mereka akan direkam dan menjadi topik pembicaraan setelah makan malam atau catatan yang tidak membuat perbedaan bagi siapapun. Beberapa acara galaksi suka melaporkan dilema yang dihadapi oleh peradaban, dan nilai jualnya memicu simpati penonton, tetapi berharap bahwa yang lain akan mengubah simpati menjadi tindakan nyata sangat boros. Seseorang mungkin membuat keputusan emosional karena emosi seseorang, tetapi ketika menyangkut seluruh peradaban, seluruh ras, hanya untung yang penting. Bagaimanapun, Sunil hanyalah salah satu dari ratusan ribu ras normal. Tidak berhak menerima perlakuan khusus. Lebih jauh lagi,
Ini adalah Sateret Star Ring, tepi alam semesta yang terlihat, pedesaan dan tidak berpenghuni. Kelompok-kelompok orang yang aktif adalah pemulung, orang-orang terlantar, tentara bayaran, dan pragmatis seperti burung hering. Selanjutnya, Darkstar telah menyerang peradaban yang lebih rendah karena mereka ingin menghabiskan sumber daya Godora. Jika satu peradaban perlindungan dapat berhenti mengandalkan Godora dan bergantung pada dirinya sendiri karena telah direvitalisasi, bagaimana mungkin Darkstar memungkinkan kelahiran sekutu Godora? Han Xiao menggunakan kata-kata yang tidak jelas untuk menggambarkan masa depan ini kepada Herlus, membiarkannya tahu bahwa masa depan Sunil tertutup dalam kegelapan. Kenapa kamu memberitahuku sesuatu seperti ini? Apakah kamu pikir aku akan tertarik? Herlus bertanya dengan acuh tak acuh. Dia mengangkat kepalanya dan meneguk alkohol, tampak benar-benar tidak peduli. Karena aku melihat akhirmu, banyak hal dapat dicegah. Han Xiao tersenyum. Herlus meletakkan gelas itu dan berkata dengan rasa ingin tahu, bagaimana aku mengakhiri. Meskipun dia tidak percaya bahwa Han Xiao adalah seorang yang disebut nabi, kebanyakan orang akan ingin tahu tentang masa depan mereka. Han Xiao telah berbicara tentang banyak hal sebelumnya, dan Herlus benar-benar ingin tahu bagaimana orang ini akan meramalkan nasibnya. Han Xiao berhenti dengan tersenyum dan berkata, ketika kamu yakin aku seorang peramal, aku akan memberitahumu. Aku sudah melakukannya. Herlus mengambil kembali apa yang dia katakan sebelumnya. Jika kamu benar-benar percaya, kamu dipersilakan untuk secara aktif menemukan aku lain kali. Han Xiao tersenyum, berbohong tidak berhasil padanya. Herlus adalah karakter utama alur cerita Sunil. Menurut pengalaman orang ini, Han Xiao berpikir bahwa ada kesempatan untuk mengambil peran karakter utama ini. Pada saat ini, Herlus masih pecandu alkohol yang melarikan diri dari kenyataan, tidak mencocokkan gaya karakter utama alur cerita. Bagian-bagian yang akan dia mainkan belum dimulai, dan Grid Mechanic Han telah melakukan semua ini secara khusus untuk menargetkan perubahan Herlus di masa depan, untuk meninggalkan kesan yang berat. Faksinya harus memiliki lebih dari satu NPC, selain dirinya sendiri, dan Herlus adalah target pengujian pertama. Pada saat ini, sebuah argumen dapat terdengar dari sudut bar. Salah satu dari mereka jelas mabuk dan memiliki konflik dengan temannya. Sepertinya mereka berada di topik kelangsungan hidup ras mereka, dan mereka memiliki konflik karena perbedaan pendapat. Kamu tidak tahu tentang Seastriste, kata teman itu dengan marah. Ini semua adalah bagian dari rencana Godora. Mereka dengan sengaja memindahkan kami ke planet yang berbahaya. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui lingkungan nyata planet ini? Godora ingin kita memohon kepada mereka. Petik 2. Di sisi lain, pria mabuk itu memutar botol alkohol. Dia sangat emosional ketika dia berteriak keras, kalau begitu kami mohon pada Godora. Apa yang bisa dilakukan kehormatan ras? Hanya tetap hidup itu penting. Kepala para pemimpin ini penuh dengan Seastriste. Terlalu banyak orang meninggal setiap saat, 2 adik laki-lakiku meninggal di ketentaraan. Semua ini tidak berguna, jadi kita harus mendapatkan bantuan dari Godora. Kenapa kita bertingkah sangat keras? Supers ini tidak berguna. Jika mereka benar-benar kuat, malapetaka akan lama hilang. Petik 2. Pemabuk itu berbicara dengan nada yang sangat menghina dan emosional, membenci para supers dan militer karena terlalu buruk, menyalahkan dan mengeluh dengan bahasa yang semakin vulgar. Tindakan semacam ini membuat marah pelanggan lain. Perjamuan dan militer adalah pahlawan bagi sebagian besar warga sipil, setiap keraguan atau hinaan akan menyebabkan kemarahan. Semua yang kamu nikmati sekarang adalah karena para pahlawan memperjuangkan hidup mereka untuk itu. Kamu bicara siapa? Petik 2. Pemabuk itu mencibir dan berkata, inilah yang harus mereka lakukan, dengan kemampuan datang tanggung jawab. Jika bukan karena kultivasi ras, mereka akan menjadi orang biasa seperti aku. Petik 2. Orang-orang sepertimu sangat menjijikkan, kamu harus dikirim keluar kota. Petik 2. Pemabuk itu mencibir lagi. Bahkan jika pertahanan kota ditembus, aku seorang warga sipil yang akan diprioritaskan dalam evakuasi. Lagi pula aku tidak akan menjadi orang yang sekarat. Petik 2. Kamu tidak pantas dilindungi. Kerumunan menjadi lebih marah. Argumen menjadi panas. Lerden duduk di meja bar, tanpa ekspresi, seolah dia tidak mendengarnya sama sekali. Dia bahkan tidak repot-repot berbalik dan melihat. Pada saat ini, seorang pria yang sangat muda menerkam pria yang mabuk itu dengan marah dan segera mulai berkelahi. Dia menekan pria mabuk itu ke lantai dan meninju wajahnya dengan cepat, dengan darah terciprat ke lantai. Yang lain melihat ada darah dan dengan tergesa-gesa berusaha menarik pria muda itu bertindak berdasarkan dorongan hati. Lana, tenang. Berhenti meninju, dia akan mati. Lana memberi beberapa pukulan lagi sebelum akhirnya dia berdiri dengan kebencian dan disingkirkan. Pria mabuk itu berdarah dari hidung dan mulutnya, tidak bisa berdiri setelah menerima pemukulan berat. Pelanggan lain pergi untuk memeriksa, dan untungnya, pria mabuk itu baru saja terluka. Kemudian orang menyalahkan Lana karena menggunakan terlalu banyak kekuatan.
Banyak orang di sini adalah tetangganya, dan Lana adalah seorang pemuda yang berharap untuk masuk tentara. Dia kuat dan berotot, seorang calon yang ideal. Kalian berdua, keluar dari toko aku, teriak Herlus, pulang dan tenang. Lana pergi dengan sedih, dan pria mabuk itu juga dibawa pergi. Dengan demikian, lelucon kecil itu telah berakhir. Han Xiao berbalik, menatap Herlus, dan berkata, aku Black Star. Jika kamu tertarik dengan apa yang aku katakan, datang temukan aku bisa menyelesaikan masalah ini. Petik 2. Kemudian, Han Xiao memanggil Lerden, dan mereka berdua meninggalkan bar. Ekspresi tidak peduli memudar dari wajah Herlus, berubah sedikit serius. Matanya berbinar, dan tidak seperti penyamarannya, dia tidak benar-benar tidak peduli tentang masa depan balapan. Dia tidak tahu apakah seorang tentara bayaran yang menyebut dirinya Black Star benar-benar seorang peramal. Bahkan jika dia, mungkin saja dia berbohong tentang pandangan ke depan untuk menipu dia ke dalam jebakan. Dia jelas punya motif, tapi Herlus tidak tahu apa itu. Apakah dia akan datang untuknya? Pintu bar didorong terbuka lagi, dan seorang lelaki bertopi tinggi berjalan di dekat konter bar. Beri aku segelas bir. Pria yang mengenakan tudung mengangkat kepalanya dan menunjukkan wajahnya. Furnace. Herlus terkejut. Kamu tidak minum. Anggap saja ini adalah perayaan aku kembali hidup-hidup. Furnace mengambil gelas Herlus dan minum mulut, tampaknya mereka sangat dekat. Jika orang lain tahu kelas B super terkuat dari balapan ini sedekat ini dengan bos sebuah bar kecil, mereka pasti akan terkejut. Mereka adalah teman bermain masa kecil, jadi Herlus terlalu akrab dengan orang ini. Hampir setiap kata sifat positif dapat digunakan untuk menggambarkan Furnace, berani, jujur, bertanggung jawab, dan banyak lainnya. Setelah bencana pertama bagi Sunils, Furnace menjadi tentara bayaran untuk berkontribusi dalam lomba. Herlus sebenarnya selalu iri pada Furnace. Sejak usia muda, kakak laki-lakinya yang berumur pendek terus berbicara tentang Furnace ini, Furnace itu. Di matanya, Furnace adalah bocah sebelah. Meskipun dia sedikit iri padanya, Herlus juga menghormati Furnace. Dia tahu bahwa dia pasti tidak bisa mendedikasikan sebagai Furnace. Setelah kakak laki-lakinya meninggal, Herlus menjalani kehidupan tanpa tujuan menunggu kematiannya, benar-benar tidak peduli tentang rasnya. Dia tahu bahwa dia adalah orang yang malas, ketika kakak laki-lakinya masih hidup, dia selalu dimarahi karena tidak bekerja keras. Banyak orang merasa dia sama berbakatnya dengan Furnace tetapi menyia-nyiakan hidupnya. Sekarang, Furnace adalah wali yang dihormati oleh seluruh ras, dan dia bukan siapa-siapa. Dia tahu Furnace. Dia adalah orang yang sangat disiplin dan tidak akan melanggar aturan untuk apapun. Jadi, Herlus mengerutkan kening dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Saudaraku, aku tidak tahan lagi. Aku bersiap untuk pergi. Furnace tersenyum tipis penuh kepahitan. Herlus belum pernah melihat ekspresi seperti itu di wajah tegas ini. Meninggalkan. Herlus terkejut. Alam semesta memiliki kemungkinan tak terbatas, kata Furnace. Hanya ketika masa lalu terputus barulah seseorang bisa maju. Aku tidak ingin ditahan lagi oleh perlombaan. Ada banyak prajurit yang memiliki pemikiran yang sama dengan aku, jadi kami tidak akan kembali setelah bencana ini. Kami telah melindungi ras cukup lama, banyak teman mengorbankan diri mereka sendiri, dan beberapa orang memohon perlindungan kami, namun mereka merasa itu adalah suatu pemberian. Ini bukan kewajiban kita, dan tidak perlu melanjutkan. Kami telah melakukan lebih dari cukup, mungkin perlombaan menerima bantuan dari Godora adalah akhir terbaik. Setidaknya tidak ada yang akan mati sia-sia lagi. Petik 2. Bahkan kamu menyerah, Herlus benar-benar terkejut. Tiba-tiba, kata-kata Han Xiao muncul di kepalanya. Apakah ini perpecahan yang diprediksi pria itu? Lalu akankah ras kita memiliki masa depan seperti katanya, menjadi anak perusahaan dari Godora dan kehilangan warisan kita? Herlus mengatur informasi dan kata-kata untuk digunakan, kemudian memberitahu Furnace tentang pandangan ke depan Han Xiao tentang berakhirnya setelah Sunil menerima bantuan militer dari Godora. Furnace menggelengkan kepalanya setelah mendengarkan. Tanpa perubahan apapun di matanya, dia berkata, tetap hidup adalah yang paling penting. Selama orang masih hidup, cita-cita tidak akan mati. Petik 2. Apakah benar hal itu merupakan masalahnya? Tetapi Verna yang aku tahu benar-benar tidak akan meninggalkan ras kita. Kamu hidup, tetapi kamu telah berubah. Herlus melihat ekspresi Furnace dan tahu bahwa dia telah memutuskan dan tidak akan diyakinkan. Karena selalu melihat Furnace sebagai teman paling mulia yang dimilikinya, emosinya kacau balau. Sekarang, dia tidak pernah bisa memandangnya dengan cara yang sama, sepertinya dia menjadi orang asing. Lalu mengapa kamu datang untuk memberitahuku ini? Tanya Herlus. Furnace membuncang botol dan berkata dengan lembut, jujur, aku sangat membencimu. Kamu memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada aku, tetapi kamu menyembunyikan dan menerima perlindungan kami tanpa ragu-ragu. Sudahlah, jangan bicarakan ini. Aku hanya datang untuk memberitahu kamu tentang hal itu. Terserah kamu untuk terus menghindari semuanya atau berdiri. Petik 2.
Vernas menarik tudungnya dan meninggalkan Herlus untuk memikirkan hal itu. Karena benih sudah ditanam, Han Xiao tidak memasuki kota lagi. Dia tinggal di luar kota dan melakukan perbaikan medan perangnya. Saat memasuki tahap pertengahan bencana, medan perang menjadi lebih panas dan tragis. Segala macam monster yang mengerikan menyerang maju satu demi satu, dan dia tidak bisa terus berlari melintasi medan perang hanya dengan tubuhnya. Dia mengenakan pakaian mekanik amphitherennya. Terkadang, ketika tempat yang dia perbaiki memiliki celah, dia harus menjadi cadangan untuk mengisi kekosongan juga. Di antara tentara bayaran, kekuatannya tidak terlalu mencolok, dan satu-satunya alasan tentara bayaran lainnya mengingatnya adalah karena Black Star Mercenary Group aktif mengambil misi pengintaian ke depan. Banyak tentara bayaran merasa Han Xiao gila, ketika tim pengintai maju mengubah shift, kelompok tentara bayarannya pasti akan menderita kerugian besar. Sejumlah besar prajurit tewas setiap hari, dan mayat-mayat yang tidak lengkap dikirim ke garis belakang satu demi satu untuk diidentifikasi. Kamp pertahanan juga memiliki banyak senjata dan pembawa yang rusak, sehingga pertahanan menjadi semakin sulit. Hanya 9 kapal perang di langit yang diam dan tidak pernah menembak. Matahari memiliki sumber daya yang terbatas, dan energi kapal perang langka. Hanya ketika monster yang sangat kuat muncul selama tahap terakhir barulah kapal perang bergabung. Selain itu, kapal perang Sunils hanya bisa terbang mengelilingi planet ini selama 3 atau 4 hari paling lama. Selain menjaga langit, penggunaan paling penting dari 9 kapal perang ini adalah untuk memastikan bahwa mereka dapat mengangkut warga sipil jika situasinya tidak terkendali, meninggalkan kota untuk melarikan diri. Itu adalah rute retret darurat. 8 hari kemudian, kota itu memiliki masa tenang yang aneh. Alarm yang menandakan tahap terakhir bencana berbunyi, dan kali ini, semua orang menerima topeng pernapasan. Bukan hanya personel logistik, bahkan beberapa supers memasuki fasilitas pengungsi. Dengungan sayap serangga yang luar biasa muncul, dan awan tebal dan hitam berkerumun di sana. Ini semua serangga kecil yang sangat agresif, terkonsentrasi seperti gelombang. Peradaban Sunil menganjurkan kekaguman supers dan tentara, dan semangat kontribusi diindoktrinasi ke mereka sejak usia muda. Lana bermimpi bergabung dengan tentara sejak dia masih kecil, dia ingin menjadi prajurit terhormat untuk melindungi rasnya, dan dia telah berlatih keras untuk itu. Tetangganya adalah seorang veteran, jadi Lana dan anak-anak terdekat selalu meminta veteran untuk melatih mereka, menghitung hari sampai mereka mencapai persyaratan usia tentara. Bencana itu datang sekali setiap beberapa tahun, jadi waktu yang tersedia hanyalah antara waktu yang mereka miliki untuk periode pengembangan, untuk mengumpulkan sumber daya, membangun lebih banyak senjata, dan melatih serombongan tentara baru. Matahari biasanya akan memulai perekrutan untuk pasukan setelah bencana. Meskipun populasi mereka kurang dari 10% dari populasi puncak mereka setelah bencana Darkstar, kepadatan populasi masih cukup tinggi ketika mereka masuk ke kota besar. Ada 2 jenis rekrutmen, satu permintaan sendiri, yang tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan yang lainnya wajib militer, menargetkan tahanan dan keluarga dengan banyak anak. Semua anak muda yang sudah dewasa juga diharuskan untuk mengambil bagian dalam dinas militer untuk beberapa waktu melalui pelatihan dasar sehingga ketika waktu bahaya tiba, orang-orang ini dapat direkrut sebagai tentara di tempat. Tentu saja, Lana berharap lebih dari sekadar bergabung dengan dinas militer. Dia ingin meminta untuk masuk tentara dan menjadi tentara resmi, tetapi dia mendapat penolakan keras dari orang tuanya. Bagaimana kamu bisa mengatakan sesuatu seperti ini? Melindungi ras adalah hal yang terhormat untuk dilakukan, banyak orang telah mengorbankan diri mereka sendiri. Aku bersedia mendedikasikan hidup aku untuk itu juga. Ini suatu kehormatan, Lana berkata dengan mata terbuka lebar. Kamu masih muda dan tidak mengerti banyak hal, kata orang tua Lana. Ada begitu banyak orang bergabung dengan tentara setiap tahun, itu tidak akan membuat perbedaan jika kamu tidak pergi. Tidak, itu memalukan. Impian aku adalah melindungi ras kita, kata Lana penuh semangat. Kalau begitu, apakah kamu sudah memikirkan kami? Ibu Lana terisak. Kamu dulu selalu mencari Tuan Neville di sebelah untuk pelatihan. Kemarin, dia terbunuh dalam aksi. Mayatnya diangkut kembali, hancur. Kamu tidak menyaksikan adegan itu, istrinya pingsan sambil menangis berkali-kali, dan ia meninggalkan seorang anak dengan seorang ibu, hanya mampu melewati hari-hari dengan uang pensiun. Itu terlalu memilukan. Dia masih memiliki anak berumur beberapa tahun untuk dibesarkan, dan kita sudah tua. Kami hanya punya satu anak, kamu. Jika kamu mati, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kamu ingin kami hidup? Petik 2. Lana tidak bisa berbicara dengan benar ketika dia bergumam, ini tidak benar. Lana, baik itu supers, tentara, atau Neville, mereka semua adalah orang-orang hebat, tetapi kita hanya warga sipil biasa. Aku suka ras aku, dan aku akan bekerja untuk berkontribusi dalam lomba. Medan perang seharusnya tidak menjadi pertimbangan kita. Sang ayah meletakkan tangannya di bahu Lana dan berbicara dengan hati yang berat. Dia menghormati supers, dan dia juga menghormati tentara. Sementara dia menghargai kontribusi yang mereka buat, ketika itu terjadi pada dirinya sendiri, dia tidak bisa membuat pilihan yang sama. Lana menunduk dan berhenti berbicara. Lana, kamu harus berjanji pada kami.
kata sang ibu dengan cemas. Petik 2. Aku janji, kata Lana dengan enggan sambil melihat ke bawah. Aku akan memasuki dinas militer, bukan tentara. Orang tuanya menghela nafas lega. Di luar, Herlus bersandar di ambang jendela, menatap kosong ke langit. Di langit, kesembilan kapal perang menghalangi sinar matahari yang seharusnya bersinar ke kota seperti awan tebal. Mesin di bagian bawah mereka menciptakan aliran udara yang menjadi angin. Bau menyengat dari luar kota hampir tidak bisa tercium ketika asap mesin dihembus ke kota. Banyak kenangan muncul di benaknya, senyum pahit Vernas, hasrat Lana, yang menyalahkan pelanggan yang mabuk, medan perang berdarah, tentara yang dikorbankan, orang-orang yang mengagumi, berkali-kali menarik diri dari kenyataan setelah mabuk. Setiap hari ia habiskan untuk membiarkan dirinya membusuk saat berada di bar, dan bencana Darkstar, yang sudah lama tidak terpikirkannya. Itu terakhir kalinya dia melihat kakak laki-lakinya, Delphis. Dalam ingatannya, Delphis masih mengenakan kacamata tebal, dengan rambut berantakan dan berminyak yang sudah lama tidak dicuci. Mantel penelitian putihnya tampak seperti jubah di tubuhnya yang pendek dan kurus, tampak aneh-aneh. Dalam komunikasi video, berdiri di depan laboratorium penelitian dengan kubah yang hancur, Delphis mendorong kacamatanya karena kebiasaan, lalu berkata kepada adik laki-lakinya yang besar, Herlus, nak, aku meninggalkan sesuatu untukmu di laboratorium penelitian di rumah. Kata Sandi adalah ulang tahun orang tua kami. Aku tidak membuang banyak energi untuk enkripsi. Petik 2. Nada suaranya seperti biasa, penuh kekecewaan dan mengharapkan yang lebih baik darinya tetapi dengan sedikit tanda tidak ingin pergi. Komunikasi berakhir di sana. Pada saat itu, Herlus telah melihat keluar jendela, ke arah laboratorium penelitian militer tempat Delphis bekerja. Ada banyak kapal perang Darkstar ganas yang melayang-layang di atas, bersama dengan awan jamur yang meledak dari tanah. Dia telah menggunakan kata sandi untuk membuka ruang penelitian pribadi Delphis. Herlus selalu ingin menyelinap masuk dan menimbulkan kekacauan. Namun, dia tidak pernah bisa menemukan kata sandi. Di dalam, dia telah melihat warisan yang ditinggalkan kakak lelakinya untuknya. Semakin banyak kenangan muncul. Herlus masih ingat, saat itu, dia adalah seorang penjahat yang tidak melakukan apa-apa, bersenang-senang dengan gaji kakak laki-lakinya, mencapai nilai B pada usia yang sangat muda. Dia 1000 kali lebih kuat dari Delphis, tetapi dia selalu berdiri lebih rendah ketika menghadapi kakaknya, selalu disalahkan dan dimarahi. Namun, dia tidak peduli karena tidak ada bedanya. Saudaraku, Herlus bergumam pelan pada dirinya sendiri. Kenangan itu seperti gelembung bergulir. Pikirannya berhenti di mata Han Xiao yang dalam dan gelap, murid-muridnya sepertinya memiliki arus waktu yang tersembunyi di dalamnya. Ekspresi Herlus menjadi sedikit tegas. Dia kembali ke bar, masuk ke loteng, lalu membuka lemari pakaian yang sudah lama ditutup. Di dalamnya ada terowongan menuju ruang bawah tanah rahasia di bawah bar, yang sudah tertutup debu. Dia berjalan perlahan, menyalakan lampu, menatap tumpukan kotak di ruang bawah tanah. Sebagian besar dari mereka adalah peninggalan Delphis. Dia berjalan langsung ke sudut ruang bawah tanah, mengeluarkan kotak kayu, menyapu debu yang menumpuk, dan membuka penutup. Di dalamnya ada setelan berwarna gelap, warisan yang ditinggalkan Delphis untuknya, baju besi yang telah dibuat khusus untuknya secara rahasia, cahaya hancur. Selama bencana Darkstar, Herlus telah mengandalkan baju besi ini untuk tetap hidup, dan dia tidak pernah menggunakannya setelah itu. Jadi, itu hanya mengumpulkan debu di ruang bawah tanah sebagai souvenir dari kakak laki-lakinya. Itu mungkin baju besi kelas komandan terakhir yang bisa digunakan di seluruh ras Sunil. Herlus menatap baju zirah itu, dan matanya perlahan berubah tajam. Sudah terlalu lama sejak aku berjuang. Kuharap aku tidak kram. Binatang buas yang muncul di tahap terakhir sangat kuat. Mereka semua berada di puncak rantai makanan di planet ini, dan beberapa dari mereka sudah melampaui kategori binatang buas dan bisa disebut monster. Salah satu monster tersebut adalah Huge acidic Flying Beetle dengan lebar sayap lebih dari 100 meter yang tidak akan mati bahkan setelah mengambil lebih dari selusin tembakan meriam rel. Itu mampu menembakkan asam korosif dari mulutnya, menempel ke perisai kapal perang dan mendesis dengan asap. Salah satu monster ini bisa diatasi dengan mudah, tetapi mereka muncul dalam kelompok, dan daya tembak dari Kam tidak bisa menandingi. Jadi, perisai kapal perang rusak, dan pelindung luarnya rusak. Ia dipaksa turun dan menjalani perbaikan darurat. Apa yang dimakan monster di planet ini? Para tentara bayaran kaget. Monster dengan lebar sayap 100 meter hampir sebesar kapal perang Sunil yang lebih kecil. Ini hanya binatang liar di sebuah planet, tetapi telah tumbuh menjadi sesuatu yang sebanding dengan kapal perang. Monster sebesar itu bahkan tidak membutuhkan tim pencari bakat, pesawat pengintai bisa menemukannya secara langsung. Rudal meledak memekakkan telinga di langit tanpa henti. Tiba-tiba, alarm berbunyi dari dalam cincin pertahanan, itu adalah pengumuman darurat. Bersiaplah untuk dampak, bersiaplah untuk dampak. Mountain Beast telah terdeteksi dan mendekati. Diperkirakan kedatangan adalah 14 menit. Semua prajurit, bersiap-siaplah. Meriam partikel terkonsentrasi energi tinggi, mulai mengisi daya.
Petik 2. Di cincin pertahanan kelima, tanah retak terbuka, menunjukkan meriam metalik, menakutkan, dan sangat kompleks. Moncongnya adalah segi 6, dan itu tertanam ke dalam perangkat stabilisasi partikel berongga, seperti meriam yang dibagi menjadi beberapa bagian. Setelan mekanik Han Xiao segera merilis peringatan reaksi energi tinggi ketika cahaya mulai muncul di moncong meriam raksasa ini. Meriam partikel konsentrasi energi tinggi ini adalah produk Memo yang diledakkan dari lubang cacing tengah cincin bintang hancur, senjata perang tingkat galaksi, dan tidak diketahui dari mana peradaban tinggi itu berasal. Itu telah diambil oleh pemulung untuk penjualan, dan Sunil setelah menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Ini adalah apa yang mereka pelajari dari kerugian besar yang mereka derita akibat bencana pertama, mereka harus memiliki kartu truf melawan binatang buas yang kuat. Meskipun itu adalah produk sisa, Sunil harganya mahal. Itu memiliki perlindungan teknologi dari peradaban yang lebih tinggi, tidak bisa diperbaiki atau dipelajari, dan hanya bisa digunakan. Setiap tembakan membutuhkan sejumlah besar energi, yang berharga di planet Sunil. Setiap tembakan berarti membakar kekayaan dalam jumlah besar, karena teknologi energi mereka secara alami tidak cocok dengan peradaban yang lebih tinggi. Perlu waktu lama untuk mengisi sebelum menembak, jadi mereka hanya menggunakan meriam besar ini ketika mereka bertemu dengan monster yang paling menakutkan. Matahari telah menjelajahi planet ini selama lebih dari 10 tahun, dan mereka telah mencatat sejumlah besar binatang buas di basis data mereka. Mountain Beast adalah salah satu monster di puncak. Binatang buas yang kuat semua dialihkan oleh pasukan tempur garis depan, sehingga penampilan binatang gunung ini berarti bahwa mereka telah gagal. Han Xiao terkejut. Dia dengan santai menembus buntur leopard yang mendekat, berbalik untuk melihat meriam partikel konsentrasi energi tinggi, dan merasa seperti hampir kehabisan air liur. Perasaan kupu-kupu di perutku. Tanah bergetar. Di kejauhan, hutan runtuh saat binatang buas besar perlahan mendekat, seperti gunung yang bergerak dan menjulang. Meskipun tentara bayaran tahu tentang binatang gunung dari ilustrasi database, banyak dari mereka masih terkejut. Makhluk raksasa seperti itu. The Mountain Beast memiliki 4 kaki setebal bangunan dan ekor panjang. Sisiknya yang seperti batu tebal memberikan pertahanan kokoh bersama dengan cangkang kuning lumpur besar di punggungnya seperti kulit penyu. Kepalanya tampak seperti sekop, rahang bawah yang menonjol dan mata tersembunyi di antara celah cangkang batunya menciptakan aura keganasan. Sebenarnya, Mountain Beast adalah binatang yang sangat lembut, hiburan favoritnya adalah menyamar sebagai gunung dan tidur. Hanya karena efek dari gelombang psikis itu menjadi pemarah dan agresif yang tidak normal. Adult Mountain Beast berdiri sekitar 150 hingga 200 meter, jika dibandingkan, Sunil seperti semut. Kapal perang di langit menembakkan Mountain Beast dari jauh, dan 6 atau 7 tembakan dari Electromagnetic Rail Cannon mengenai tubuhnya, menghancurkan area besar cangkang batunya. Namun, serangan itu tidak melukai dagingnya, pertahanan Beast Mountain benar-benar mencengangkan. Tembakan ini membuatnya marah, dan itu menggeram, yang terdengar seperti mo. Ekornya mendorong ke tanah, menggulung tumpukan besar lumpur bercampur dengan pohon. Saat ekornya mengencang, tumpukan lumpur ini menjadi jauh lebih padat. Mengayunkan ekornya, tumpukan lumpur melesat keluar seperti meriam, mengandung kekuatan binatang gunung, energinya menakutkan. Bahkan Han Xiao tidak bisa melihat tumpukan lumpur yang terbang dengan jelas. Dia hanya bisa melihat hantu yang menghilang dalam sekejap. Perisai kapal perang melintas, dan gumpalan meledak di tanah. Busur listrik berdesir melalui seluruh perisai, dan retakan menyebar dengan cepat. Serangan ini hampir menembus perisai, dan kapal perang itu meningkatkan output energinya dengan segera, baru setelah itu perisai pulih ke keadaan semula. Melihat bahwa serangannya tidak efektif, binatang gunung menggulung tumpukan lumpur. Itu masih bisa menggunakan serangan ini ratusan kali lebih banyak, tetapi energi kapal perang itu terbatas. Pengisian meriam partikel konsentrasi energi tinggi selesai. Target telah memasuki kisaran tembak. Menembak dalam 5, 4, 3, 2, 1. Api. Petik 2. Sebuah balok putih krem terang meluncur keluar dari meriam. Diameternya setidaknya 4 meter, namun melintas ribuan meter dalam sekejap mata, menembus karapas Mountain Beast dengan mudah. Ketika menusuk ke perutnya, rantai ledakan meledak di tubuhnya. Ledakan. Ledakan itu mengguncang tanah. Sebuah kaki tebal dikirim terbang, dan sebuah lubang besar terbuka di bagian depan Mountain Beast, memungkinkan darah mengalir deras seperti air terjun. Dengan teriakan yang menembus langit, jatuh ke tanah. Meriam partikel konsentrasi energi tinggi adalah senjata yang digunakan antara kapal perang peradaban kelas sangat tinggi. Tembakan yang mencengangkan itu segera melukai bis raksasa sebesar itu. Ini adalah kartu truf ras Sunil saat ini. Pemandangan balok mengangkat moral prajurit melalui atap, dan mereka dengan cepat menekan kelelahan mereka, berjuang melawan gelombang binatang bahkan lebih keras. Senjata yang mengerikan. Mata Han Xiao bersinar saat dia menekan keinginannya. Ini adalah senjata yang hanya bisa diperoleh pada tahap selanjutnya, dia tidak bisa mempelajarinya dengan tingkat pengetahuannya saat ini.
Dia hanya akan memiliki kesempatan untuk membangun senjata setingkat itu jika dia terus tumbuh. Decanical Particle tidak menarik, dan mulai mengisi lagi. Siaran terdengar sekali lagi. Mountain Beast ini bukan satu-satunya, dua monster lebih kuat mendekat. Segera setelah itu, mereka muncul di hadapan tentara. Salah satunya adalah monster terbang yang terlihat sangat mirip dengan naga, Lava Lizard, yang hidup di lingkungan vulkanik, memiliki lebar sayap 100 meter, dan dilindungi oleh skala ganas. Ini jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada Acidic Flying Beetle dengan ukuran yang sama, tidak hanya karapasnya yang kuat dan keras, ia juga bisa meludahkan lava. Yang lainnya adalah makhluk darat, Predator Raja. Itu tampak seperti harimau dan macan tutul yang ditutupi sisik seperti baju zirah. Meskipun begitu hanya setinggi 30 meter, itu bahkan lebih berbahaya daripada binatang gunung karena kelincahannya yang luar biasa. Tidak seperti Mountain Beast, yang seperti bebek duduk, gerakannya secepat kilat, karena itu sulit dikunci. Itu bisa dengan mudah menerobos garis pertahanan satu demi satu, dan cakarnya yang tajam bisa merobek logam dengan mudah. Itu benar-benar ancaman terbesar bagi pasukan darat. Nama, Raja Predator, berasal dari dominasinya di hutan, itu adalah penguasa hutan yang memang layak. Setiap kali itu muncul, Sunils harus membayar harga yang sangat berat untuk menghadapinya. Bahkan ada satu kali ketika Raja Predator hampir menembus semua cincin pertahanan dan menerobos masuk ke kota. Situasi menurun tajam. Lava Lizard menyelam dengan kecepatan tinggi sementara King Predator berlari seperti kilat, ada musuh yang kuat mendekati baik di darat maupun di langit, dan masih ada binatang gunung yang terluka yang terus melemparkan gumpalan. Ketika partikel cannon selesai mengisi, itu mengarah ke Lava Lizard di langit dan menembak, langsung menembus satu sisi sayap Lava Lizard. Monster itu berputar dan jatuh ke tanah, mengirimkan gelombang kejut yang keras. Musuh terbang harus ditangani terlebih dahulu. Dan demikian, Predator Raja di tanah hanya bisa terhenti sementara oleh orang-orang sambil menunggu meriam partikel terisi kembali. Tentara mengumpulkan ribuan pasukan di depan Predator Raja, namun itu pun mungkin tidak cukup. Hujan peluru tak berujung menutupi Predator Raja, yang semuanya dibelokkan oleh sisiknya, hanya menyisakan percikan api. King Predator bergerak cepat, dan tidak ada serangan yang bisa memperlambatnya. Jika itu menabrak garis pertahanan besi, semua orang bisa tahu bahwa itu akan membuat jalur darah di tim pertahanan. Setidaknya dua tim akan hilang. Tidak ada prajurit yang terguncang, mereka semua tidak takut mati. Sama seperti kedua belah pihak akan bentrok. Ledakan. Debu tiba-tiba melesat ke udara, dan Raja Predator yang tampaknya tak terhentikan dihentikan. Itu membuka mulutnya yang berdarah lebar dan menggigit balok besi berwarna abu-abu seperti besi, yang dipegang oleh seorang prajurit lapis baja. Mereka berada dalam pertempuran kekuatan, dan kekuatan mereka sebanding. Prajurit lapis baja inilah yang menghentikan Predator Raja, hanya menyisakan siluet yang luar biasa bagi semua prajurit. Orang-orang membuka mata mereka lebar-lebar, ingin melihat siapa orang ini, tetapi dia mengenakan helm, dan wajahnya tidak bisa dilihat. Armor itu sedikit rendah hati, seperti celana ketat yang tertanam dengan beberapa pelat baja, dan warnanya gelap. Han Xiao mengangkat ujung mulutnya ketika dia melihat ini. Itu memang Herlus. Jadi, dia datang, Han Mekanik hebat tersenyum. Biarkan aku melihat apakah arus kamu cukup kuat. Sang Raja Predator tampaknya telah mendeteksi bahaya. Itu melompat ke samping dan bergerak dengan hati-hati. Tepat ketika tim pertahanan hendak maju untuk mengelilinginya, Herlus tiba-tiba berkata, serahkan yang kasar ini padaku. Kalian pergi ke tempat lain. Petik 2. Meninggalkan untukmu kamu siapa? Bagaimana jika kamu gagal? Pasukan, tentu saja, tidak mudah mempercayai orang lain, tetapi sebelum mereka terus bergerak, api pugilis yang kuat meledak dari prajurit lapis baja ini, dan terjadi perubahan yang membuat setiap Sunil kaget. Setelan rendah hati di tubuh Herlus tiba-tiba berubah bentuk, dan pelat baja terkompresi melebar, berubah menjadi potongan baju besi yang rumit dan tepat yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kilatan cahaya, celana ketat dengan cepat menjadi baju besi abu-abu yang sangat kompleks, seperti baju besi ksatria kuno yang cantik. Logam putih lembut membentang dari bahu seperti selembar kain, bergerak dalam angin seperti jubah di belakang punggungnya. Bahkan dengan selera keindahan grid mekanik Han yang sangat pilih-pilih, gaya ini sangat mengesankan. Energi mengepung seluruh armor saat Herlus mengguncang balok persegi di tangannya. Itu berkembang sebagian demi sebagian dan berubah menjadi pisau pengiris kapal perang mekanik sepanjang 10 meter. Semua Sunil terpana. Sebuah kata yang tertanam dalam ingatan mereka mulai muncul, dan banyak prajurit membuka mata mereka bahkan lebih lebar. Ini adalah armor kelas komandan. Armor terkuat dari ras yang dikatakan hilang. Setiap prajurit tertegun dan kaget. Pikiran mereka kosong. Armor kelas komandan adalah legenda bagi Sunil saat ini, dan legenda itu telah menjadi kenyataan hari itu. Herlus memutar lehernya, dan energi pugilis tebal yang familiar melayang di sekujur tubuhnya. Gen-gen yang tidak aktif dalam tubuhnya berangsur-angsur terbangun.
Armor yang dibuat khusus ini masih dalam kondisi sempurna. Aku hampir melupakan perasaan ini. Rasanya cukup bagus. Petik 2. Dengan teriakan nyaring, Herlus memegang bilah kapal perang setinggi 10 meter dan menerkam, secepat hantu. Cahaya tebal dari bilahnya menyala seperti kilat. Swoosh! Gelombang dampak keluar dari bilah, menciptakan parit yang panjangnya puluhan meter. Raja Predator nyaris tidak mengelak, dan luka muncul di tubuhnya yang panjang, yang mengembang dengan cepat, darah menyembur keluar. Posisi pemburu dan mangsa berubah secara instan. Herlus adalah pugilis kelas B, dan Shattered Light adalah peralatan super, dibuat khusus untuknya, meningkatkan kemampuan pugilisnya lebih jauh. Banyak perangkat pengubah energi bersembunyi di antara celah-celah zirah, dan kobaran api yang berkobar mengirim gelombang berdesir di udara ketika dia bergerak. Pugilis kelas B telah melampaui tahap awal seorang pugilis, mereka berjalan, bom hidup. Kekuatan Herlus tidak dapat diabaikan bahkan di seluruh cincin bintang yang hancur. Armor kelas komandan adalah peralatan kelas atas, dan levelnya benar-benar berbeda dari kelas Enliste dan kelas NCO. Dengan blade pengiris battleship yang meningkatkan energi, kerusakan Herlus sangat mencengangkan. Cahaya tebal dari bilah melepaskan gelombang kejut, menciptakan parit di tanah satu demi satu. Tingkat kekuatan ini jauh lebih tinggi daripada prajurit normal, dan tidak perlu ada orang lain untuk bergabung. Herlus memutar pisau pengiris battleship yang tampak kasar dengan mudah, jauh lebih gesit daripada King Predator. Tidak punya tempat untuk melarikan diri, daging Raja Predator terciprat kemana-mana. Kekuatan seperti Dewa Herlus telah menyalakan api di hati prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Armor kelas komandan muncul lagi setelah menghilang selama bertahun-tahun. Siapa pengguna baju besi ini? Matahari punya banyak pertanyaan di benak mereka. Armor kelas komandan memiliki posisi yang sangat spesial di hati Sunils. Banyak orang tahu bahwa ini adalah tampilan prajurit tunggal terkuat di seluruh ras, dan itu hampir seperti totem. Penampilan Herlus membangkitkan ingatan terkubur dari setiap Sunil. Semangat melonjak seketika. Dalam istilah game, semua Sunils menerima buff, All Attributes Boost. Han Xiao sedang menonton pertunjukan dari samping, mengangguk. Herlus sangat kuat, jauh lebih kuat dari dirinya saat ini. Herlus mulai bertarung berarti bahwa Sunil telah memasuki jalan cerita yang aku kenal. Han Xiao berpikir. Dengan dia ada, tindakan Herlus harus menyimpang dari jalan cerita asli, jadi dia hanya perlu kesempatan untuk menculiknya. Partikel Cannon menembakkan 2 kali, melukai Mountain Beast dan Lava Lizard. Senjata ini biasa dalam pertempuran galaksi antara peradaban kelas tinggi, dan itu adalah produk Memo. Sunil hanya bisa membakar energi tingkat lebih rendah dengan tingkat teknologi energi mereka, dan bahkan dengan begitu banyak pembatasan, kekuatannya masih cukup untuk menjadi kartu truf untuk melindungi sebuah kota. Selama periode pengisian, Herlus berhasil membunuh Predator Raja dan mulai berlari di sekitar medan perang. Dengan baju zirah dan perlindungan energinya, dia tidak takut dikelilingi oleh gelombang buas. Bilah pengiris battleship menebas secara horizontal, tidak tertandingi dalam gelombang binatang buas, berisi situasi yang tidak menguntungkan di daerah tersebut. Herlus tidak bisa menghentikan seluruh gelombang binatang sendirian, tetapi tindakannya memiliki efek yang tidak diragukan, para prajurit di daerah ini akhirnya memiliki kesempatan untuk bernapas. Di planet Aquamarine, kelas C Super bisa berhadapan langsung dengan pasukan Herlus satu tingkat lebih tinggi. Meskipun binatang buas pada tahap terakhir dari bencana itu kuat, dia masih bisa mengatasinya dengan mudah. Selain itu, dia adalah pugilis tipe tank. Satu unit dengan kekuatan luar biasa lebih gesit, seperti pisau tajam. Di antara tingkat teknologi yang sama, kekuatan tempur tingkat tinggi dan pasukan perang berbeda dalam kuantitas dan kualitas, unit tunggal yang kuat adalah pasukan dengan sendirinya. Herlus melompat dan bergerak, menjadi pusat perhatian di medan perang. Melihatnya membangkitkan semangat para prajurit. Situasi berangsur-angsur stabil, dan gelombang binatang berakhir. Tepat ketika militer hendak berhubungan dengan pria mitos ini, Herlus berlari ke arah hutan dan menghilang, jelas menunjukkan niatnya untuk tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Herlus agak bertentangan. Berhubungan dengan militer berarti kehidupannya yang damai di masa lalu akan hilang. Dia harus berjalan di jalan orang-orang seperti Vernas dan menjadi penjaga balapan. Meskipun apakah dia benar-benar menjadi wali atau tidak bergantung pada pilihannya, Herlus merasa bahwa dia tidak akan bisa meninggalkan dirinya sendiri saat itu. Selain itu, atasan pasti akan memintanya untuk melepaskan baju besi kelas komandannya untuk lomba untuk tujuan penelitian. Herlus menganggapnya sebagai warisan berharga dari Delphis, jadi dia sangat berkonflik. Meskipun ia berdiri sekarang untuk melindungi ras, dan tanggung jawabnya yang terkubur bangkit perlahan, seseorang yang sekuat ini tidak akan mengubah kepribadiannya dalam semalam. Dalam beberapa hari berikutnya, Herlus terpecah di antara pilihan. Sementara dia muncul untuk membantu, militer terus berusaha menemukan identitasnya, tetapi setiap kali pertempuran berakhir, dia pergi dengan cepat dan menyimpan misterinya. Beberapa hari kemudian, bisikan di pikiran semua orang tiba-tiba menghilang.
bencana telah berakhir. Gelombang binatang buas di tengah serangan tiba-tiba berhenti. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya terbangun dari haus darah mereka, berhenti berlari, melihat sekeliling, dan berlari ke segala arah, menghilang. Bencana akhirnya hilang. Han Xiao menarik napas dalam-dalam. Tentara berbaring dalam kelelahan satu demi satu, tidak bisa bergerak. Tubuh mereka telah mencapai batasnya, dan para prajurit yang selamat terlalu lelah. Tim logistik membersihkan medan perang, menarik tentara keluar dari baju besi mereka dan mengirim mereka ke ruang medis satu demi satu. Militer pulih dan beristirahat, ketika banyak orang di kota itu menang atas siaran dari televisi mereka. Akhir setiap bencana bagaikan selamat dari bencana. Sesuai tradisi, akan ada perayaan beberapa hari kemudian, menghargai kontribusi tentara dan pagi hari tentara yang hilang. Perayaan jenis ini yang dipenuhi dengan perasaan ritual bermanfaat untuk meningkatkan persatuan ras, menenangkan saraf mereka yang tegang, membuat orang tertawa dan menangis, menyingkirkan emosi negatif, dan sekali lagi merasa berharap untuk masa depan. Namun, kali ini sangat berbeda. Hanya 1 jam setelah bencana berakhir, wajah dingin Furnace muncul di televisi di mana-mana. Rekan-rekan pria aku Furnace. Aku percaya banyak orang mengenal aku. Aku ingin membuat pengumuman. Mulai hari ini, atas nama 40% dari Supers, orang-orang yang kamu sebut wali, kami akan meninggalkan planet Sunil dan tidak pernah kembali. Petik 2. Kata-kata yang dia gunakan sangat tegas, mengatakan bahwa mereka telah melakukan cukup dan sekarang akan mencari kebebasan, tidak menyerahkan hidup mereka untuk balapan lagi. Matahari terasa seperti seember es dituangkan di atasnya. Kebahagiaan dan hasrat karena melewati bencana lenyap, dan mereka semua tercengang. Apa ini? Kenapa begitu tiba-tiba? Para atasan militer terkejut, mereka sama sekali tidak tahu tentang ini sebelumnya. Jauh di hutan, Herlus melihat pengumuman Furnace dari terminal internal di bajunya, dan dia bergumam tak percaya, mengapa tidak pergi dengan tenang. Dengan cara ini, orang-orang akan. Dengan pengumuman itu, seluruh planet Sunil terkejut. Orang-orang merasa bingung dan bingung, mereka tidak tahu alasan di baliknya. Yang mereka tahu adalah bahwa penjaga yang selalu mereka andalkan meninggalkan mereka. Mengapa? Mengapa? Tidak ada yang diam. Keputusasaan, keputusasaan, keputusasaan. Melolong, meratap, menggeram. Ini adalah runtuhnya kepercayaan. Bahkan minoritas yang tidak puas dengan Supers merasa panik tanpa akhir ketika mereka melihat ini. Ini mengejutkan seluruh ras. Furnace muncul dengan Supers lain yang memutuskan untuk pergi dan berjalan di luar. Para prajurit Sunil memandangi mereka dengan tak percaya, namun mereka masih membuka jalan bagi mereka. Kali ini, sekelompok orang lain berkerumun dengan marah dan kaget, termasuk Lorden. Sunil Supers dibagi menjadi 2 kelompok, satu mengumumkan cuti mereka dari lomba, yang lain kaget dan marah. Mereka berdiri saling berhadapan dari jauh dengan pemisahan yang jelas. Antisipasi pertunjukan yang baik muncul di wajah tentara bayaran, yang sedang menunggu hadiah mereka. Han Xiao menyandarkan punggungnya ke sebuah tank, melihat pemandangan ini, menyipitkan matanya dan berpikir, dan begitulah dimulai. Dia hanya membaca tentang Sunil Supers yang berpisah dari berita. Kali ini, dia bisa menyaksikannya terjadi. Laporan itu merujuk pada orang-orang termasuk Furnace yang meninggalkan fraksi kemerdekaan, dan mereka yang melindungi fraksi penjaga ras. Kenapa kamu melakukan ini? Seseorang dari fraksi Guardian berkata dengan marah. Furnace memberinya tatapan dingin dan berkata, aku menjelaskannya dengan sangat jelas, jangan pura-pura tidak tahu. Aku tahu kalian pasti sudah memikirkannya sejak lama. Dalam beberapa tahun terakhir, berapa banyak saudara kita yang dikorbankan? Berapa saudara kita yang menjadi cacat? Kami sudah melakukan cukup. Petik 2. Orang-orang dari ekspresi fraksi Guardian berubah sedikit. Memang, pemikiran yang sama telah terlintas di benak mereka sebelumnya di sebagian besar orang yang hadir, sedikit orang yang bisa tetap teguh dari awal hingga akhir. Selain itu, mereka telah melakukan perjalanan di galaksi yang berwarna-warni dan telah melihat betapa memikatnya itu. Beberapa orang lolos dari keinginan mereka yang berkembang, beberapa orang membiarkannya tumbuh. Tapi, Lorden menggertakkan giginya dan berkata, jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi begitu saja. Mengapa mengumumkannya secara terbuka? Kamu menghancurkan harapan ras. Petik 2. Furnace memotong Lorden. Terus. Orang-orang dari fraksi penjaga terkejut. Mereka merasa bahwa Furnace yang dulu kuat dan dapat diandalkan telah menjadi orang asing. Kedua pihak berada dalam jalan buntu, dan tentara Sunil secara bertahap mengepung mereka. Lebih jauh lagi, tentara bayaran mengambil makanan ringan dan fokus pada pertunjukan ini dengan kegembiraan di wajah mereka. Han Xiao dengan santai mengambil sebatang rokok aneh yang terlihat seperti cerutu, menarik napas dalam-dalam, dan mengangkat bahu. Lihat, ini adalah akhir dari hubungan jarak jauh. Brilian, tentara bayaran lainnya tertawa. Tentara bayaran adalah sekelompok orang yang dingin dan tidak simpatik.
Han Xiao memiliki pikiran yang sangat terbuka. Perpecahan Sunils ditakdirkan, membuka tirai akhir peradaban Sunil dan awal kisah Herlus. Dia hanya menjadi penonton untuk saat ini, hanya ketika Sunils berpisah dan kekacauan terjadi, dia akan dapat mengambil bagian. Sampai semuanya terungkap secara alami, dia hanya bisa menunggu. Lebih jauh lagi, dengan dia ambil bagian, berpisah mungkin tidak mengarah pada akhir yang tragis dalam alur cerita asli tetapi sebuah awal yang baru. Karena dia juga bisa mendapat manfaat dari itu, ini adalah win-win. Asap naik dan menutupi mata Han Xiao yang menyipit.